Tes, tes. Oh, kamu nih. Tes. Wah, malah lebih cas gitu, Pak. Kakian praine kesuwen nih, Bu. Ah, Kurang liburnya Ustadz, libur lagi. aku kalau libur sumpah ke malah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh, Ustadz. Kok saya dengar katanya ngomong libur, Ustaz? Mau libur hari ini, Ustaz? Oh, kalau Ustadz Arif kebanyakan libur, Ustadz. Bu Ayu liburan ke Singapura. Wan, ini lagi di Singapura, Bu Ayu. Em, Lebih tepatnya iya. Oh, Masih males balik ke Indonesia, Ustadz, sebentar. oke. Gak apa-apa di sana aja, Bu. Iya, Habis UTS Singapura. dikumpulkan semua berangkat beliau. iya, Langsung healing ya. iya, langsung healing. UTS sih, kok UAS beda mana kok ini? Was bisa ke Amerika Latin lebih jauh, Bu, karena mungkin stresnya lebih Amin, tinggi. amin. Bentar, Ustadz, saya ingatkan teman-teman dulu di Oke, grup. oke, siap, siap. Saya terlambat, Ustaz, ngapunten mengumpulkan. Oke, aman, aman. Soalnya kelamaan, jadi sudah jadi nggak dikirim-kirim. Iya, apa? Aduh, saya tahunya tanggal 10, 9 malam kalau nggak salah. Loh, Oke, kok udah bisa itu? siap, siap, aman, Ustaz, aman. Terlalu ringan anunya, apa Tugas, deadline-nya. oh gitu. Jadi ya nggak nyaman. Saya tuh sukanya begitu kasih tugas kerjakan, kirim gitu lah. Kemarin kebanyakan ya udah sempat sempat nggak apa-apa jadi dikirim-kirim. Kalau saya karena itu Ustadz, karena banyak luarannya, jadi saya bingung mau mau nyetorkan yang mana gitu kan. Akhirnya luaran yang banyak itu wis makalah ae wis gitu kan. Oh, gitu, oke, oke, siap. Langsung ke jurnal berarti. Loh, sudah Ustadz, tapi saya Oke. kumpulkan dalam bentuk makalah. Oh, siap. Yang lain. Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi nih. Oke. Layer Safari Dakwah itu sudah berjalan, guys. Gimana Ustaz nanti? Ya, flyer Safari Dakwah 8 November di Masjid Al Safari. Khairat Oh, Panjenengan kan? enggak. Itu 8 penyelenggaranya siapa? PDNA Kota Malang. Oh, PDM. Oke, PDNA. PDNA Iya. Nasional. Ya. Cuman ketempatan tuan rumahnya PCN Al Waru. Jadi dilaksanakan di Oh, Masjid Al Khairat. Kita mulai saja Ustadz, biar yang lain nanti menyusul. Oh, enggak, siap. Bentar, Bu, nggih, saya membalas WA-nya Ustadz Samsuri Yazid. Bentar. oh iya. Oke, Ustadz. Halo, WA saya sebentar nggih. Iya, itu Ustadz Ustadz Yazid itu bilang katanya untuk yang setelah UTS ini tidak ada perkuliahan beliau lagi, diganti apa ya kemarin, tahris atau apa Oh, itu? praktikum, Bu. Oh, Nggih. praktikum ya. Nggih. Itu Nanti di pripun itu? nggih, itu nanti dikelola oleh Lab Syariah. Mhm. Nanti sistemnya apakah nanti di online kan ataukah nanti praktikum secara langsung itu nanti lab yang mungkin ngatur Bu, ngelola itu ada. Nah, ini praktikum nanti mungkin lebih ke penggunaan aplikasi, hadis atau ayat gitu, tafsir misalnya. Kalau sekarang kan studi ayat hukum gitu. Mhm. Nah, nanti lebih ke tafsir, kemudian nanti mengkaji tentang misalnya kitab-kitab tafsir yang klasik maupun kontemporer. Kemudian nanti misalnya kalau mencari secara manual atau nanti menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia, baik online maupun yang offline. Untuk Nggih. kelas katan pripun itu, Ustaz?
Nah, ini tampaknya tetap ada praktikumnya, Bu Dewi. Bu Dewi Wahyu, sorry. Pas ini masuk Bu Dewi kelihatan. Tetap ini, tetap ada praktikumnya, tapi sepertinya praktikumnya di online kan. Sepertinya. Hmm. Ini karena belum ada pengumuman resmi dari ini kayaknya belum ada pengumuman resmi dari lab gitu nggih. Nanti coba Hmm. coba saya konfirmasi ke lab karena pengelolaannya di lab nanti teknisnya gimana gitu. Nggih. Terima kasih Ustadz. Siap, siap Bu Ayu. Itu untuk materi apa itu tadi Bu Ayu? Studi Itu ayat busana, busana itu materi itu busana. Studi ayat Ngawur, hukum. ngawur. Mungkin ngawur kumatesan. Betul ini itu. kayaknya kita butuh ikut juga ke sekalian ke Singapura, butuh healing juga kita nih Bu Iya. Dewi. Itu sepertinya Itu Pak malah Ayu. malah tuh blinger ngonten Bu Ustadz. Habis dari Singapura ganti-ganti nama busana itu pripun niku. Oh, Ini gitu Pak, ya itu. ini Pak Ayubi habis potong rambut supaya Pak Ayubi. Iya betul. Pak Ayu. Tambah ganteng. Kakak cuci mata Bu Ayu. Kalau Ustadz Faisal nggak disebut. Oh, Pak Oh, Rohman. Pak Rohman kebetulan hadir. Nggak boleh Rahman. Rahman itu hanya untuk Allah, menurut oh, aduh. Ustadz HM Taufik. Ayo. Oh, Kalau saya Nek, tahu. Nur Rahman, Pak Nur berarti boleh Pak Nur. Jadi ada dua nama Nur ini, Nur Ali sama Nur Rahman. Oh, kalau itu Pak Samin Hasan, tahun. Pak Hasan. Iya. Sana itu setahun apa umurku Bu Asal kok bukan, ndelok sana. asal bukan Hasan Nasbi loh ya. Oke, mohon izin kita mulai nggih, Ustaz Iya, sekalian. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, saya tuh sampai lupa karena jarang bisa masuk. Astagfirullah. Ini di pertemuan sebelum UTS itu, apakah pernah ada pembagian tugas untuk presentasi apa enggak nggih? Belum ada Ustadz. Ah, belum ada. Belum. Oke. Tugas itu aja Ustadz, tugas UTS Oh, nggih, sama nggih, siap, siap. mankum itu. Oke, oke. Berarti mungkin mohon izin nanti beberapa pertemuan ke depannya mungkin nanti akan kita bagi job gitu nggih untuk presentasi gitu. Nanti dari masing-masing. Ini kita masih ada 6 pertemuan ke depan setelah hari ini ya. Berarti ada 6 pertemuan yang akan datang. Itu berarti mungkin ada ya 6 materi lah gitu nggih yang akan disampaikan oleh masing-masing. Tapi mungkin bisa jadi nanti ada yang satu tema atau satu materi itu 2 orang gitu. Mhm. Mohon izin mungkin sekalian aja untuk yang kaidah usuliyah itu juga demikian. Nanti pelaksanaannya juga nanti pekan depan insya Allah kita masuk kaidah usuliyah. Nah, nanti juga ini presentasinya berarti nanti ada 6 pertemuan ke depannya. Tapi kan kita mampatkan 6 pertemuan itu kan di satu waktu gitu nggih. Jadi satu hari ini berarti kan 2 materi. Jadi materi fikih perkawinan. Berarti pekan depan itu juga ada 2 materi terkait dengan kaidah usuliyah atau kaidah usul usul fikih. Nah ini apa kita bahas itu dulu? Mungkin sebelum kita masuk ke bagian mungkin eh, apa namanya itu pemantik gitu, nggih, terkait dengan tema kita hari ini. Kalau fikih perkawinan hari ini itu berkaitan dengan nafkah, kemudian satu lagi itu kafaah. Nah, kira-kira kaitannya dengan itu. Oke Ustadz, monggo. Oke, oke. Nah, untuk materi pembelajaran fikih perkawinan kan kita ada hari ini berarti tentang nafkah. Kemudian pekan yang akan datang atau hari ini dua, guys, sorry sorry. Hari ini dua tentang nafkah, kemudian juga kafaah. Kemudian 2 pekan berikutnya nanti tentang hak dan kewajiban suami istri. Nah, nanti bisa juga dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai orang tua, misalnya begitu. Kemudian nanti ada tentang talak, iddah, kemudian juga tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga dan kaitannya dengan nusyuz. Nusyuz itu nanti nusyuz bagi istri, tapi juga ada yang sekarang mengkaitkan dengan nusyuz bagi suami. Nah, kemudian terakhir itu kita mengambil tematik terkait dengan problematika dalam rumah tangga. Itu banyak hal atau perkawinan gitu, nggih. Misalnya tentang poligami, nikah siri, nikah mut'ah, dan lain-lain sebagainya. Mhm. Hmm, Oke Ustadz. Oke. Kemudian untuk kaidah usul nanti juga
kita akan kondisikan. Nah, kira-kira karena nanti akan ada 6 kira-kira tema ke depannya itu, masing-masing baik untuk fikih perkawinan maupun nanti tentang kaidah usul fikih, kira-kira ini nanti pembagian kelompoknya gimana itu? Atau siapa yang mau pengen duluan kira-kira gitu? Atau gitu. Oke. Ini Apa? setelah saya lihat Hmm. RPS-nya Ustadz, untuk idah Iya. dan rujuk itu kan banyak itunya, apa namanya, Hmm. banyak Sub-sub poinnya, temanya. banyak Hmm. subtemanya. Bagaimana kalau yang itu kita bagi dua? Boleh. Idah satu, rujuk satu. Kita kan Mm-mm. hmm. Hmm. Terus Yang kemudian, bagian idah, bagian rujuk, oke. eh, kemudian untuk yang talak ini kayaknya cuma satu aja. Jadi Hmm. 7, 8, Kalau nus. enggak ya satu enggak apa-apa. Hmm. Senengan enggak bagi loro. Nah, itu Ustaz. Kayaknya bisa 7 itu Ustaz. Oke, siap. Ini Zoom saya error ya, tapi suara saya kedengaran nih. Ini saya mau nge-share screen tuh nggak bisa-bisa dari tadi. Oh, nggih. Saya share Keluar, screen. Ustaz, Oke. suaranya. Cuma kabar iya Tapi kayak video antum nge-lag, Ustaz. Iya gitu. Tapi suara saya kok masuk. Ini saya nggak bisa ngotak-ngatik. Nggih, Kursornya pun itu posisinya loading gitu. nggih, nggih. Tapi suara saya masih masuk. Ini masuk ya Ustaz ya yang ini ya. Nah, ini kan. Hari ini tentang nafkah sama kafa'ah ini nggih. Oke, betul. Kemudian hak kewajiban berarti satu, talak dua, iddah rujuk 3, 4, terus Hmm. habis itu kepemimpinan suami, nusyus itu Hmm. 5, Hmm. poligami 6. Iya 6 Ustaz ya. Oke, 2, 6. 4, 6. Oke. Mm-mm. Atau mungkin gini, yang berarti kan nanti hari ini kan pertemuan yang ke-9, 2, 4, 6. Berarti Mm-mm. nanti pertemuan yang akan datang itu kita mulai dari yang 10, 11 gitu mungkin. Mm-mm. Kemudian 2 pekan berikutnya 12, 13. Kemudian 2 pekan berikutnya 14, 15. Oke. Ya nggak apa-apa Ustaz gitu Ustaz. Jadi, jadi masing-masing pertemuan itu nanti ke depannya tuh, jadi nanti ada 2 tema yang kita bahas. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Kemudian untuk yang hari ini, nah mungkin kita bisa diskusikan temanya itu tentang pengertian nafkah dan lain-lain sebagainya itu mungkin bisa kita diskusikan pada hari ini. Ini yang Oke, usul fikih Ustaz. oke, yang usul fikih, oke, monggo. Usul fikih ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hmm. 9, 0, lupa. Waduh, Ada ini 5. kayaknya saya harus close dulu ini, Ibu. Mohon maaf ini. Oh, enggak. Tambah, ini not Jam. responding sudah ini. Sudah nggak bisa Oke. ngotak-ngatik dan layarnya sudah mulai Enggak, Ustaz. kabur. Enggak. Mohon maaf, saya Enggak. izin dulu, nggih. Enggak. Oke, yang tadi fikih perkawinan, siapa yang mau ngambil kafaah? Tak ambil ya. Halo. Wahyu jadinya satu orang satu tema atau pripun tadi? Satu, satu itu 2. yang satu Jadi ada dua. misalnya gini, kalau kafaah ini kan dikit, gak apa-apa saya ambil sendiri. Kafaah ini kan cuma sedikit, jadi saya ambil sendiri nggak apa-apa. Untuk yang 11 ini bisa lah 2 orang. 2, berarti masih sisa 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang lagi satu. Yuk, kafaah sudah tak ambil. Ada yang mau ngambil hak dan kewajiban? Ya udah dulu, Burem. ya udah dulu. Jadi Oke, setelah kabar siap begitu loh. oke, kafaah saya. Oke. Aku. Terus Wes. 11 ya, sekarang 11. Sekarang yang 11 siapa? Saya mawon, Bu. Hak dan Oke, kewajiban. Pak Ayubi. Pak 11 Ayubi. oke, Bu. 11 ada dua orang. 11 satu aja cukup ya atau mau sama gandengan sama Bu Puspitasari Pak Ayubi? Bu Nadia. Manut aja, Bu. Terserah mau 2 apa 1 aja. Pak Satu Yubi aja sama wes Bu yo, satu aja Pak mek 5. Oke. Sporete, nggak apa-apa kalau Bu Nadila. Oh ya sudah, nanti gini aja wes 12 apa? Saya Pak Ali sama siapa? ada dua gitu. Talak. Hmm? Ya sama saya nggak apa-apa. Oh Pak Ali sama Pak Faisal.
Oke. sama-sama nurnya kan. Oh iya, betul betul. Jadi Oke nggak ada oke. engkel-engkelan nanti. Heeh. Yang, yang kedua yang pertama siapa? Saya apa Pak Faisal? Loh, lah ya ini Pak Ali sama Pak Faisal dua. Wes. Ida Itu siapa? sama Rujuk siapa? Rujuk aku, Bu. Bu Ama sama siapa? Coba ke atas, ke bawah lagi, Bu. Apa Bu temanya? Ahmad dirujuk. Seret ke atas. Ya, Ke Bu Ahmad atas dirujuk. sudah ada yang mengisi, Bu Sana. Enggak, maksud saya dia yang bawah pengen tahu judulnya dulu. Oh ya, ini ada Ida Bu Sana, ada Rujuk, Oh. ada kepemimpinan rumah tangga Nusyus, terus sama poligami. Nah, wes mau yang mana? Bu Amarilis sama siapa ini? Ustazah Lita katanya tadi. Oke. Nggih, Ustazah Lita. Ustazah Gulita. Bu Wati, oke. Bulita, belum anu ini. Halo, Bu. Eh, halo cek. Oh, mohon maaf, ini suara saya masuk. Mohon maaf. Masuk Ustadz, ini Nggih, kami sedang saya membagi-bagi. terpaksa pakai HP. Tetangga laptopnya kayaknya yang error ini, Bu. Mohon maaf. Enggak Ustadz, ini saya pembagian tugas Ustadz, Nggih, pembagian oke, siap, waris siap. ini. Nggih, Waduh, waris. Insya Allah nggak ribut kalau soal waris ini. Biasanya Iya, nolak-nolak kalau pembagian waris tugas ini. waris tugas. Oke. Ini poin 14 siapa? Tentang ini kepemimpinan rumah Nulis. tangga sama Nusyus. Aku nggak apa-apa, Agus, nggak apa-apa. Bu Dewi. Ayo, ayo, Dewi, ayo, ayo, nak sana tak Ayo. Agus. Bu, Sana Bu, wes ya. Bu Hasanah, nggih. Bu Sana. Oke. Poligami Ustadz Agung. Eh, Biasa. dua aku Maksudnya berarti Ustadz ya. Agung mempraktekkan poligami atau gimana, Bu? Maksudnya? Nah, ini biasanya Nah, materi itu favorit Ustadz hobinya Agung. itu Ustaz. Hobinya itu. Pak Agung. Pak Agung. Ini. Keras-keras Oke. Ustaz. Yang belum dapat ini berarti siapa? Oh, Bu Nadila. Bu Nadila mau sama Bu Dewi Bilang ke di apa? aku, wes. Oh Di ya aku. wes. Dila sama Pak Zardan. Nusus saya. Bu Nadila yang bagian nusus, saya yang atasnya itu. Oke, dan Bu Nadila. Sendirian ya Pak Pak Ayubi, mohon maaf. Bu Nadilanya sudah di booking sama Bu Dewi. Oke, ini Pak Agung sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9. Sampun Oke. Ustadz. Oke, siap. Nanti ini saya share ke grup biar Oh, tidak oke. lupa. Yang kaidah usul fikih sampun, Bu ya? Ini, monggo. Oke. Kita Oke. untuk yang pekan depan itu langsung PPT teman-teman atau dari Ustadz. Oke, boleh dari saya dulu, enggak apa-apa. Untuk pekan depan. Itu yang Berarti 9-10, Ustadz itu kan nanti saya. Pak Zuhri. Pak protes buah yus senengane ngubah-ngubah jeneng. Pak Arif, engko aku manggil nyari Pak Juri iki gak ono sing ngerti lho Bu Ayu. Zuhri itu ayah saya. Kok mesane Aduh. Bu Juri. Iya. Pak Zuhri itu ayah saya. Oke. Ya. 11-12 berarti 2 orang ya. Mujmal Oke. Mubayyan. Terus ada Zohir Takwil ini ada 3, berarti ini bisa 3, 2, 3, 4, 5. Oke. Ta'adul dan tarjih. 8. Gini aja. Ini yang Semuanya 3-3-3, Bu. tinggal 3-3 ya. 1, 2, 3. Oh ya 3-3. Oke, Mujmal Mubayyan siapa? Saya sama Bu Wahyu. Oke, Bu Nisa dan Bu Wahyu. Yes. Terus Zohir Takwil Musyarak. Bu, kurang 1, Bu. Kan semua kelompok 3 iya. orang. Siapa satunya? Saya, Monggo, Bu. Gulita. Kita, Bu. Oke. Gulita. Apa Bu Wati? Terus ini Zohir Takwil Musyarak. Ya, Nggih, saya Pak Bu, nggak apa-apa Bu. Pak Ali, Bu Dewi, sama satu lagi siapa? Pak Nadila. Faisal. Bu Nadila. Bu Nadila. Pak Faisal. Apa sih? Bu Nadila, oke. Nah,
Terus setelah itu sisanya berarti ini ya, siapa aja berarti? Pak Agung, Agung, Pak Zardan, Pak Faisal. Pak Zardan, Hmm. Pak Faisal. Wes, dah. Pun, sampun Ustaz. Oke, siap Bu Ayu. Punten, ini yang belum hadir sinten Bu? Yang belum hadir adalah Nabila, Bu Nadila. Sama satu lagi, Oh, Bu Nadila tok nggih. Pak Zardan, Pak Sardan. Pak Tadi Zardan ada kayaknya. terlempar. Sardan. Ada. Oh, Mm, error juga mungkin. mm, Oke. Tadi ada Sepertinya tadi. error juga ya. nggih. Oke. Ini saya juga terpaksa harus pakai HP ini. Ternyata laptopnya yang agak muskilah bermasalah ini. Nggih. Nggak tahu nanti mungkin dapat oleh-oleh laptop dari Singapura. Aduh, abot iki. Aduh. Ya, cukanya yang mahal, Ustaz. Oh, bea cukai. Itu sudah dekat dengan kampung saya, Bu. Tinggal Oh, nyebrang setengah jam atau nyebrang sedikit ke Batam, terus nanti pulang dari Batam ke Selat Panjang sekitar 4 jam. Udah dekat ya. Diteruskan aja Bu Ayu. ya terus. Oke. Baik, terima kasih Ustaz-Ustaz sekalian. Kalau gitu mungkin saya ingin apa istilahnya ya, flashback aja terkait dengan tema kita, mungkin masuk ke tema fikih perkawinan. Yang pertama kita kaitannya dengan tema hari ini itu nafkah dalam keluarga. Saya ingin ini dulu, flashback yang sebelum-sebelumnya dulu, itu yang kemarin menjadi tugas bersama kita untuk UTS tentang prinsip-prinsip dalam perkawinan, kemudian juga tentang mahar dalam rumah tangga atau dalam perkawinan, gitu ya, mahar dalam perkawinan. Kalau prinsip dalam perkawinan saya kira mungkin banyak, nggih, ya, banyak tentang prinsip dalam perkawinan. Tema kita dari awal itu sebetulnya kaitannya misal dengan pengertian atau definisi perkawinan, kemudian rukun dan syarat perkawinan, kemudian tujuan perkawinan, termasuk ini terkait dengan prinsip-prinsip perkawinan. Ini bolehlah kalau seandainya kita mau nyebut itu sebagai semacam tolak ukur. Saya dulu bacanya nyebutnya itu tolak ukur. Nyata dulu saya dikoreksi sama guru saya. Salah, itu bukan tolak ukur, kata. Tolok, kata. Pakai O, kata. Oh, ternyata tolok. Saya cari-cari, oh bener, ternyata tolok ukur. Atau semacam timbangan lah gitu, nggih, dalam mengkaji problematika dalam keluarga atau dalam perkawinan. Nah, contoh misalnya begini, dalam pemaknaan atau definisi perkawinan yang sebelumnya pernah kita bahas itu, di antara makna perkawinan dalam dinamisasi atau perkembangan makna perkawinan itu kan juga adalah untuk membentuk misalnya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Jadi kalau dalam redaksi Arab mungkin itu kan untuk alat dawam gitu kan, dalam waktu yang memang tidak terbatas tetapi untuk selamanya. Maka dari situ misalnya sekilas di antara cara kita ingin melihat problematika dalam pernikahan, misalnya ada yang apa namanya nikah kontra atau kawin mut'ah atau nikah mut'ah itu secara definisinya saja berarti kan itu sudah tidak cocok gitu atau tidak sesuai. Kemudian belum nanti kita kait-kaitkan dengan yang lain, misalnya tujuan dari perkawinan atau pernikahan itu secara konsep utamanya untuk membentuk keluarga yang sakinah gitu. Nah, artinya kalau nikah mut'ah itu kan ya kesakinahannya kan tidak akan berjalan gitu, karena mau tidak mau itu kan berbatas waktu. Sebentar tok gitu ya, berbatas waktu. Nah, sehingga yang dimaksud itu kesakinahannya memang untuk selamanya. Dalam tanda petik kira-kira begitu. Nah, saya tuh pernah, tapi saya belum meneliti lebih lanjut. Ada mahasiswa yang sempat cerita, ini kasusnya di salah satu perguruan tinggi agama juga di Malang. Tapi saya belum sempat ngecek itu terjadi atau tidak itu. Kasusnya itu ada ya istilahnya mahasiswa gitu. Jadi mahasiswi di sana itu menikah, tetapi nikahnya mereka itu ya berbatas waktu itu tadi. Ya alasannya mungkin sederhana, ya ketimbang kami berzina gitu. Alasannya begitu. Ketimbang kami berzina, ini masih mahasiswa S1 dan mereka tuh ada semacam komitmen gitu. Jadi nanti kalau sudah selesai S1-nya masing-masing itu, kalau sudah selesai sudah mereka cerai gitu. Tapi saya tidak sempat mengecek lebih lanjut itu perkembangannya sampai sejauh mana. Itu saya belum sempat ngecek lebih lanjut. Artinya itu masih tahap mungkin isu atau wacana yang mungkin sempat saya dengar.
Nah, kalau seandainya itu yang terjadi, berarti ini juga menjadi problem. Artinya tidak selaras dengan definisi atau makna dari perkawinan itu sendiri, kemudian juga tidak selaras dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Kasus lain juga itu almarhum Bapak yang dulu pernah menjadi dekan Fakultas Hukum, Pak Sulardi, beliau sudah meninggal. Pernah juga apa namanya menelaah kasus-kasus seperti nikah mut'ah itu diantaranya yang beliau sebut itu terjadi di daerah Pasuruan. Saya lupa nama salah satu tempat di sana itu kan. Nah, di apa namanya itu dibalut dengan istilah-istilah yang dalam tanda petik syar'i gitu. Dibalut dengan istilah syar'i. Jadi seolah-olah nikah itu secara agama itu ya sah gitu. Tetapi beliau tuh sampai menyebut itu sebetulnya adalah prostitusi katanya gitu. Sampai begitu istilahnya prostitusi teman berbasiskan atau berbaju syar'i saja. Artinya bajunya hanya sekedar untuk pengelabuan. Nah, paham-paham yang sedemikian rupa berarti kan sebetulnya adalah paham-paham yang keliru juga. Bahkan ada teman saya yang dari Riau juga itu dia juga seorang pengasuh di pondok, ya berapa kali mungkin sudah menemukan juga kasus-kasus yang serupa. Ini mungkin bahasanya mungkin lebih kasar lagi, sampai menyebut itu apa namanya itu, sampai beliau menyebut istilah lonte gitu. Lonte ala syar'i katanya gitu. Jadi ada orang kasus-kasusnya itu dinikahkan oleh mubalik ataupun mungkin kiai ataupun ustadz lah gitu dinikahkan, kemudian malamnya itu mereka ya dalam tanda petik mungkin berbulan madu di hotel, besok paginya sudah terjadi perceraian. Jadi ada kasus-kasus yang sedemikian rupa yang dia temukan sampai dia ngomongnya seperti itu. Nah, ini artinya yang sebelum-sebelumnya itu mungkin bisa kita jadikan semacam tolok ukur untuk melihat beberapa problematika dalam perkawinan. Nah, termasuk terkait dengan prinsip-prinsip dalam perkawinan itu juga bisa jadikan semacam tolok ukur, tetapi juga tentunya dalam membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang bahagia atau harmonis gitu. Itu juga tentu penting prinsip-prinsip dalam perkawinan. Insya Allah saya kira di sini kan cuman berapa orang Bu Wahyu yang belum Bu Wahyu? Ya masih lajang. Oke, yang masih lajang itu Ustadz. Nah, Dua. Oh, dua. Oh, oke. Insya Allah nanti akan jadi. Nah, jadi intinya kita mungkin belajar teori dan untuk prakteknya insya Allah sudah banyak yang ini praktekkan mungkin lebih dari teori ini. Tapi paling tidak mungkin ini menjadi semacam penambahan wawasan. Nah, di antara mungkin prinsip-prinsip perkawinan yang juga perlu dipegang itu, mungkin satu selain yang mungkin telah Bapak Ustadz sekalian mungkin sudah nge-share atau menuliskan itu menjadi tugas UTS. Ada yang prinsip mungkin kita kenal dengan prinsip namanya musyawarah. Saya kira itu penting untuk musyawarah. Mungkin dalam bahasa kita sekarang mungkin demokrasi kira-kira gitu. Musyawarah demokrasi. Kalau dalilnya ada, saya kira mungkin kita bisa melihat salah satunya dalam apa ya Quran surah At-Talaq ayat 6. Itu askinuhunna min haitsu sakantum dan seterusnya itu nanti kan ada redaksi yang menyebutkan Kang waktu ruangannya persis di pinggir jalan. Jadi mohon maaf suara sepeda motornya atau suara kendaraannya agak kuat. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Nah, kata-kata apa namanya wa'tamiru. Wa'tamiru itu kan orang kadang juga dikaitkan dengan muktamar gitu kan muktamar. Muktamar kan forum musyawarah itu. Jadi banyak hal di situ jadi diminta untuk musyawarah di antara kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik lah gitu. Baik itu nanti misalnya contoh, kalau dalam ayat itu kan redaksinya misalnya terkait dengan tempat tinggal, kemudian juga nanti terkait juga dengan infak dan seterusnya, nafkah dan seterusnya itu, terutama nanti kalau seandainya istrinya atau perempuan dalam kondisi hamil, dan seterusnya itu. Nah, termasuk nanti kalau dilanjutkan kaitannya dengan misalnya jumlah anak dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya kira penting juga, jadi sebagai dasar untuk membangun keluarga yang mungkin kita sebut dengan istilah sakinah, dan ini juga menjadi hal yang barangkali kalau sebagai mubalik atau juga nanti sebagai guru, apalagi mungkin kalau ada yang juga menjadi misalnya penyuluh agama di KUA atau petugas-petugas di KUA dan semisalnya, maka dalam misalnya bimbingan kawin dan lain sebagainya mungkin perlu juga dikaitkan dengan hal-hal sedemikian rupa. Saya berapa kali misalnya diminta untuk ngisi apa istilahnya khutbah nikah gitu, bukan beberapa kali nikah tapi mengisi khutbah nikah gitu. Itu diantaranya mungkin saya sorot karena ya diantaranya tentang
prinsip-prinsip itu. Ya mungkin tidak semua, tetapi di antara hal itu juga mungkin perlu disampaikan. Nah, termasuk saya kira juga termasuk nanti urusan berapa orang anak yang mungkin perlu di apa namanya itu ditentukan gitu. Itu bagian dari saya kira musyawarah. Ada perbedaan antara namanya child free kalau istilah sekarang itu gitu. Memang nikah tapi tidak mau punya anak itu. Dengan childless atau mungkin dengan kita sebut mungkin dengan merencanakan jumlah keturunan atau jumlah anak mungkin dengan menyesuaikan hal-hal yang lain itu saya kira juga perlu dimusyawarahkan. Kalau hadisnya memang betul Nabi itu kan senang merasa bangga kalau kita atau umatnya itu itu punya generasi-generasi yang banyak gitu kan. Tapi nanti ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain juga nanti yang bisa kita jadikan pandangan-pandangan bahwasanya memilih keputusan banyak anak misalnya dengan jumlah sekian juga mungkin harus kita perkuat dengan generasi-generasi yang kuat. Misalnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida misalnya. Jadi di situ kan juga dikatakan oleh Allah, "Hendaklah kalian khawatir untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah." Saya berapa kali membaca tulisan-tulisan di Facebook gitu kaitannya dengan ada anak-anak yang sama orang tuanya memang diminta untuk ngemis karena orang tuanya miskin atau dalam tanda petik mungkin secara ekonominya agak kurang. Tapi ternyata setelah dicek itu jumlah anak itu memang boleh katakan tiap tahun itu terus gitu, tiap tahun terus produksi gitu. Tetapi kurang mungkin penekanan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Nah, akhirnya fokusnya mengambil salah satu sunnah misalnya gitu, tetapi mengabaikan hal yang lain yang mungkin juga menjadi hal yang prinsip gitu. Jadi diperbanyak anaknya, tetapi tidak diseimbangkan dengan perhatian yang baik terhadap anak. Maka hal ini mungkin perlu dikomunikasikan terkait itu tadi. Itu juga masuk bagian dari musyawarah. Guru saya itu pernah cerita dia memediasi satu kasus itu seorang suami itu menjual rumah itu tanpa sepengetahuan istri dan anaknya. Tahu-tahu disuruh keluar dari rumah cari kontrakan itu. Jadi ternyata dan itu akhirnya berdampak pada hubungan yang tidak baik antara suami dan istri dan juga anak-anaknya itu tadi karena kaget pulang-pulang cuman kemudian menyampaikan rumah ini sudah dia jual. Jadi ya mereka sekeluarga kemudian pindah ke kontrakan karena ada kendala-kendala keuangan. Hal yang sebesar itu katanya ternyata tidak didiskusikan dengan keluarganya. Ternyata ada paham yang keliru dari suaminya ini kata guru saya. Kelirunya itu dia memahami teknis ayat mungkin nggih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Nah, pemimpinnya itu dia mengambil keputusan itu sepihak begitu kira-kira tanpa informasi atau tanpa diketahui atau didiskusikan dengan keluarganya. Ini saya kira juga jadi problem yang awalnya mungkin itu maksudnya memahami ayatnya begitu, tetapi ternyata pemahaman terhadap ayatnya mungkin hanya sekedar luarannya saja, tidak mungkin disandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Maka kalau dari Muhammadiyah itu kan ada istilahnya itu istiqra, ya, jadi penggunaan metode atau teori istiqra atau mungkin boleh dalam hal lain kita menyebut juga dengan al-jam'u. Bagaimana mengintegrasikan mungkin antara beberapa dalil-dalil yang memiliki keterkaitan, kemudian baru ditarik benang merah dari hal-hal tersebut. Maka musyawarah itu saya kira juga menjadi hal yang penting untuk dikedepankan dalam rumah tangga. Jangan sampai kasus-kasus yang mungkin tadi sederhana tapi mungkin keliru dalam memahami ayat itu tadi akhirnya justru menyebabkan rumah tangganya itu menjadi retak. Mungkin kalau awal sudah didiskusikan itu saya kira mungkin tidak ada problem. Nah, kasus-kasus yang lain juga banyak juga kasus-kasus sekarang, mohon maaf. Mungkin kita melihat insya Allah keluarga-keluarga kita aman, insya Allah. Tapi ada hal-hal yang lain yang ternyata juga banyak keluarga-keluarga yang mengalami kendala-kendala yang luar biasa juga pada saat ini, terutama dengan perkembangan gadget yang sedemikian rupa. Saya punya kenalan teman saya, itu sampai emasnya, saya kan kadang ke masjid tempat di mana itu. Masjidnya itu dalam lingkup komplek perumahan mereka. Saya masjid mungkin keluarga lah mungkin gitu ya. Jadi teman saya ini ketika saya pas mampir ke situ, saya sholat di situ, saya tanya sama masnya, Mas ini kemana kok saya nggak ngelihat di masjid? Biasanya ke masjid. Saya mungkin sudah sekian lama mungkin tidak ke masjid itu, apalagi ketika pandemi dulu ya, setelah pasca pandemi lah gitu.
Anggaplah 2 atau 3 tahun mungkin saya tidak ke situ. Kemudian mungkin lebih 3 tahun mungkin. Kemudian masnya itu bilang Nurib gitu ya. Sudah berapa tahun gitu, 2 atau 3 tahun itu memang si adiknya ini tadi tidak pernah lagi ke masjid. Padahal itu masjid ya dalam komplek rumahnya itu. Kenapa? Ternyata karena ada gangguan-gangguan teknis lainnya. Gangguan apa? Ternyata gangguan kecanduan gadget, ngegame itu. Gaming itu ternyata bahaya sekali itu. Itu gaming-gaming itu. Tantangan-tantangan kita saat ini maksud saya gitu diantaranya itu tadi, maka perlu penguatan-penguatan prinsip-prinsip kewajiban itu. Nah, ternyata ya orangnya ya tertutup, menerima masukan juga enggak bisa. Jadi sampai 3 tahun itu cuman ini kecanduan gadget itu. Ngegame dan lain sebagainya. Nah, itu satu nggih. Nanti untuk yang dimusyawarahkan itu mungkin banyak hal nggih. Misalnya tadi mungkin terkait dengan jumlah anak, pendidikan anak, gitu kan ya. Kemudian juga tempat tinggal, masalah-masalah yang lain yang mungkin dihadapi. Juga mungkin bisa memusyawarahkan tentang pembagian-pembagian tugas dalam rumah tangga, misalnya gitu. Nah, kemudian yang prinsip yang berikutnya, mungkin ini saya hanya sekedar nambah-nambahkan saja, mungkin dari yang pernah dituliskan oleh ustadz-ustadz sekalian. Prinsip yang berikutnya saya kira juga penting, namanya prinsip untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga. Nah, ini nanti akan ada kaitannya juga dengan hindari atau menghindari prinsip menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi rumah tangga itu menjadi tentram, tenang, nyaman. Ada dua mungkin hal yang harus dihindari dalam hal ini, menghindari kekerasan itu, baik kekerasan yang sifatnya mungkin verbal, secara omongan mungkin, yang itu nanti kan akan berdampak pada psikis gitu, maupun apalagi kalau seandainya adanya kekerasan dari sifat yang tindakan, kekerasan fisik, itu saya kira memang perlu dihindari. Satu, ini mungkin yang, mohon maaf, ini mungkin saya cerita-cerita aja yang mungkin pernah konsultasi gitu. Ada yang si perempuan ini, dia memang tidak dipukul sama suaminya, tetapi ancamannya itu ancaman verbal. Jadi pokoknya suaminya ini tadi selalu sering misalnya mengancam. Jadi ancamannya itu ancaman cerai biasanya yang dilontarkan oleh suaminya itu. Jadi misalnya kalau dia minta ini minta itu dan macam-macam, kalau enggak, awas loh ya kamu enggak nuruti. Awas loh ya pakai itu. Tak ceraikan kamu, tak ceraikan kamu. Jadi ancamannya itu mungkin bukan ancaman fisik, tetapi ada kekerasan yang sifatnya verbal atau psikis. Dan ternyata si perempuan ini jadi memang takut gitu. Dan mentalnya itu kemudian terganggu. Jadi mentalitasnya menjadi terganggu. Nah, ini juga merupakan hal yang memang juga perlu dihindari. Apalagi mungkin cuma gara-gara hal yang sepele, tapi kemudian terlontar bahasa-bahasa yang kemudian tidak tepat, itu juga mungkin perlu dihindari. Nah, waktu itu diskusi atau konsultasi dia nanya, yang suaminya itu sering mengucapkan cerai-cerai itu terjadi cerai atau tidak? Gitu loh. Pertanyaan awalnya ke situ. Tapi itu bagaimana status rumah tangga saya gitu. Jadi apakah itu masih status sebagai suami istri ataukah itu memang sudah terjadi cerai, karena seringkali menyebutkan kata-kata cerai ketika memberikan ancaman. Nah, itu ternyata ada rumah tangga orang lain mungkin yang sedemikian rupa. Makanya jangan di antara prinsip yang mungkin juga perlu kita mungkin sampaikan ke jamaah ataupun mungkin keluarga-keluarga kita yang lain atau dan seterusnya, ya diantaranya menciptakan rasa aman, tentram dalam keluarga, atau juga menghindari yang namanya adanya kekerasan. Nah, kemudian ada prinsip yang lain yang juga kita kenal dengan namanya prinsip suami dan istri itu hubungannya itu hubungan apa ya istilahnya? Partnership. Nah, dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan hubungan zaujun. Zaujun. Zaujun itu berarti kan pasangan. Sehingga saya itu ketika membaca beberapa bentuk terjemahan Al-Quran itu tadi, ternyata penerjemahan Al-Quran juga tidak tunggal. Misalnya tentang ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Jadi kata azwaj itu ternyata tidak tidak diartikan dengan arti yang tunggal terjemahannya itu tadi. Ya karena memang mungkin keterbatasan pemahaman dan lain sebagainya. Sehingga ada redaksi-redaksi yang menerjemahkan azwaj di situ diartikan sebagai istri, tapi ada juga terjemahan-terjemahan yang menerjemahkan azwaj di situ sebagai pasangan. Nah, kalau saya senang mengartikan itu sebagai pasangan.
Saya. Jadi pasangan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan seterusnya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu dia jadikan bagi kalian itu apa? Ya pasangan. Kalau pasangan bagi perempuan ya berarti suaminya, kalau pasangan bagi laki-laki atau suami ya istrinya. Supaya titaskunu ila kalian itu menjadi sakinah atau tenang dengan adanya pasangan tersebut. Nah, kadang ada yang keliru dalam penggunaan itu tadi. Sakinah itu kemudian dimaknai itu miliknya suami. Sehingga istri itu ya memang kudu nurut gitu. Maksudnya dalam hal-hal yang sifatnya kadang-kadang justru menjadi hubungan yang tidak baik. Jadi hubungan suami istri itu dijadikan sebagai semacam hubungan antara pelayan dan majikan gitu. Itu kan jadi hal yang keliru kalau seandainya yang bosnya itu suami, yang istrinya itu jadi misalnya berarti pelayan gitu. Nah, sehingga pemaknaan yang hubungan partnership atau zaujun itu tadi di situ dimaknai bahwasanya azwaj di situ maknai pasangan, sehingga kita sekunu kesakinahan itu ya berlaku bagi laki-laki, berlaku juga bagi perempuan. Nah, di antara pandangan-pandangan mufassir yang mengkaitkan itu dikaitkan misalnya dengan ayat yang Al-Baqarah, saya lupa tepatnya ayat berapa itu, kayaknya ayat 330-an ke bawah itu. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah, kan gitu kan redaksi ayatnya itu. Ayat berapa itu Ustaz? Lupa ya. 35 ya. Sekitar 30-an gitu enggak Ustaz? Yang Di atas pangkat-pangkatnya kan mulai dari wa qala rabbuka lil malaikati ini itu kan gitu. Nanti di bawah-bawahnya itu ada wa qulna ya adamuskun anta wa zaujuka. Kan di situ menggunakan kata zaujuka al jannah. Memang secara penggunaan mungkin harian, penggunaan biasa gitu, kultural orang Arab itu kan misalnya nyebutkan untuk zaujun itu dimaknai sebagai suami, zaujatun itu diartikan istri. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam bahasa-bahasa Al-Qur'an, tampaknya penggunaan istilahnya itu tunggal, yaitu zaujun, nanti yang jamaknya itu menggunakan azwaj. Nah, di situ waqulna ya Adam, dan kami berkata wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, kan gitu nih. Wazau, bukan wazau jatuka, tetapi menggunakan redaksi wazau juga. Dan kalau itu di situ diartikan dengan kulturalnya agak bahaya. Adam, tinggallah engkau dan suamimu di surga, kan bahaya. Ini nanti jadi pembenaran, nanti bolehnya hubungan apa namanya itu, hubungan sesama jenis itu keliru. Nah, sehingga zaujun di situ meskipun bukan dibaca zaujatun atau dalam redaksinya tidak pakai zaujatun, tapi zaujun di situ artinya adalah istri. Jadi dia punya bisa maknanya bisa suami, bisa istri, bergantung pada penggunaannya. Tinggalkan pasanganmu di surga. Nah, pasangannya itu kebetulan karena Adam disebutkan di awal, berarti pasangan di sini adalah yang perempuan. Berarti di situ kita mengenal istilah Hawa di surga. Nah, redaksi yang itu sehingga kemudian ditarik bercerita yang kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain juga banyak, misalnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna berarti yang perempuan itu pakaian bagi laki-laki, bagi suaminya, kemudian sebaliknya yang suami juga merupakan pakaian dari yang untuk yang perempuan atau istrinya. Artinya kan situ ada hubungan timbal balik, hubungan yang bermitra, mungkin bahasa kini ini bermitra atau partner. Nah, zaujun. Tapi kadang ada juga yang keliru paham. Zaujun itu dalam tanda petik ya mungkin equal atau setara atau sejajar, tapi sajarnya kebablasan itu tidak boleh juga. Nah, setara itu dalam artian dari sisi kemuliaan, dari sisi kehormatan, tidak ada yang lebih mulia antara laki-laki atau perempuan dari sisi jenis kelamin. Tidak ada yang lebih mulia antara suami atau istri sebagai posisinya dia sebagai suami atau posisinya sebagai istri. Perempuan tidak lebih mulia dari laki-laki, istri tidak lebih mulia dari suami secara posisinya gitu tadi. Nah, maksudnya dia equal, sejajar secara kemuliaannya. Kenapa? Ya karena ya yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang itu sudah kehendak Allah untuk menciptakan ada yang laki-laki dan perempuan. Tapi dalam hal yang tadi ini, meskipun dia berpasangan, tetap ada hal yang tidak bisa disejajarkan sama persis, maksudnya gitu. Tidak bisa. Yaitu mungkin ibaratnya antara sandal kanan atau sepatu kanan dengan sepatu kiri. Ya kita kan menganggap itu kan sama saja itu, antara sandal kanan, sandal kiri, sepatu kanan, sepatu kiri. Tapi kan dia tidak bisa sama persis.
Tapi ukurannya kan ya menyesuaikan. Misalnya sandal kanan saya 9, ya nanti yang kiri saya juga 9. Jenisnya yang misalnya tingginya sekian, yang kiri juga tingginya sekian. Artinya kan cara itu dia equal, sejajar itu. Meskipun nanti polanya itu bentuknya menyesuaikan dengan bentuk kaki. Sandal yang kanan tidak lebih mulia dari sandal yang kiri, ya kira-kira gitu. Cuma nanti ada perannya masing-masing gitu. Perannya masing-masing, tidak harus, ada yang memang tidak bisa sama persis, tetapi secara dia kemuliaan, kesejajarannya memang dia sama-sama kita butuhkan. Begitulah kira-kira hubungan suami istri yang dalam mana zaujun itu tadi, dia hubungannya ya mungkin bermitra, partner, sejajar, bukan hubungan antara tadi majikan dan pelayan, tetapi adalah hubungan yang sifatnya equal atau sejajar. Ya, mungkin dalam bahasa Al-Quran tadi disebut dengan zaujun. Nah, itu mungkin nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Dan sehingga dari itu prinsip yang zaujun ini menjadi apa namanya? Mungkin perlu menjadi penekanan. Kalau saya biasanya tak tekankan ketika itu tadi, misalnya menyampaikan khutbah nikah. Tapi memang tetap harus diberikan penjelasan, ada bagian-bagian yang itu sifatnya memang sudah fitrah. Fitrah yang memang tidak bisa dipaksakan harus begitu. Yang namanya hamil itu ya perempuan, laki-laki kemudian pengen hamil loh, jangan, itu sudah melanggar pada fitrahnya. Nah, artinya di sini ada kata kunci. Di antara kata kunci dari berbagai prinsip itu mungkin kita bisa menyebut dengan istilah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, atau mungkin disebut dengan al-mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, prinsip al-mu'asyarah bil ma'ruf. Dalam Al-Quran itu kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Asyaro itu kan kalau dalam kajian-kajian mungkin nahwu gitu ya, atau sorofnya itu asyaro, fa'ala, wazan-wazan itu kan bentuknya kan wazan yang punya makna apa istilahnya Ustaz? Ketersalingan gitu nggih Ustaz nggih? Musyarakah Nggih. Gimana Ustaz? Ustaz Agung ya? lil musyarakah ya fa'ala yufa'al. Nah, lil musyarakah. Itu kan untuk saling gitu lah ya, saling kerjasama dan semisalnya itu ada ketersalingan. Nah, ketika wa'ashiruhunna, di situ memang ashiru itu untuk laki-laki, tapi nanti ada kata hunna, dan kata ashiru berarti laki-laki diperintahkan untuk saling dengan si perempuan. Berarti antara suami istri itu harus ada ketersalingan. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dalam hal apa? Dalam hal yang sifatnya ma'ruf atau kebaikan-kebaikan. Nah, maka di sini hubungan partnership atau hubungan zaujun itu tadi itu juga adalah hubungan timbal balik yang saling memberikan kebaikan antara satu dengan yang lain. Nah, mungkin saya ingin sedikit melanjutkan ayat yang wa litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, sebetulnya istilah yang keluarga itu keluarga sakinah saja. Cuman kadang-kadang kan kita sering menyebut semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, kan biasanya sering itu. Tapi sebetulnya kalau dalam penggunaannya seperti keluarga sakinah itu. Nanti mawaddah dan rahmah itu istilahnya semacam karakteristik ataupun mungkin semacam syarat lah untuk menuju sakinah itu tadi. Wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada yang menyamakan saja, mawaddah rahmah itu sama katanya gitu. Artinya cinta kasih, kasih sayang dan semisalnya itu. Kelembutan, kesopanan dan semisalnya. Tapi ada juga yang membedakan. Mawaddah itu lebih katanya cinta yang sifatnya itu faktual. Ya faktanya cinta itu ya misalnya dia senang sama seseorang mungkin karena waktu itu melihat orang itu kok rambutnya model begini ya kayak gitu. Karena mungkin pandangan melihat wah caranya apa namanya itu bertutur seperti ini, oh mungkin karena wajahnya atau mungkin karena kulitnya mungkin putih ataupun sawo mateng atau hitam legam dan semisalnya itu. Artinya mawaddah ini cinta faktual yang bisa itu sifatnya fisik, kemudian materi dan semisalnya itu tadi. Ada juga yang masuk di unsur di situ termasuk urusan-urusan mohon maaf nggih, urusan biologis. Nah, kemudian ada yang menyebut dengan yang kedua rohmah. Rohmah itu cinta yang sifatnya aktual. Ini saya kutip dua model ini tadi, yang faktual dan aktual itu dari Kiai Hamim Ilyas yang beliau sekarang menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, dalam pemahamannya itu tadi rahmah itu aktual. Aktual itu ingin beraksi. Beraksi yang gimana? Beraksi untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Nah, artinya ini mungkin sudah beyond atau melampaui fisik lah, melampaui materi.
Jadi kasih sayangnya itu ya sudah tidak pandang itu lagi, tapi dia ingin memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Dan menurut Prof. Amin Ilyas, dua hal itu harus terpenuhi dalam keluarga. Maksudnya dalam rumah tangga itu prinsip mawaddah dan rahmah itu harus terpenuhi. Ya, beliau menyebutkan begini, mawaddah itu mungkin lebih kepada keinginan untuk dilayani, ya, gitu. Kalau rahmah keinginan untuk melayani. Jadi dua-duanya harus ada. Ya suami istri ya kudu melayani, kudu dilayani, ya, gitu. Jadi dua-dua ini silakan untuk saling istilahnya itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi salingnya tadi bisa saling dalam mawaddahnya, juga saling dalam rahmahnya itu tadi. Saling melayani juga saling dilayani. Nah, itu mungkin tambahan terkait dengan prinsip-prinsip dalam perkawinan yang mungkin bisa dijadikan semacam tambahan wawasan lah gitu, gitu. Yang perlu mungkin juga kita tekankan terutama dalam kehidupan yang kekinian, tantangan-tantangannya dahsyat luar biasa. Anak-anak juga misalnya kalau terkait dengan musyawarah gitu, itu kadang-kadang beda mungkin tantangan zaman kini dengan tantangan zaman dahulu gitu. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang mudah saja dia apa namanya itu dalam tanda petik gitu ya, melawan. Entah itu karena faktor mungkin beragam. Ya karena faktor mungkin informasi-informasi dari handphone, informasi dari internet dan lain sebagainya sehingga kadang-kadang dia ada gejolak perlawanan. Kapan hari saya ada baca berita itu ada di Malang kan ya. Jadi ada anak yang melaporkan ke polisi gara-gara ibunya nyuruh apa gitu. Saya lupa. Itu kan anaknya itu yang melaporkan ke polisi. Sekelas kalau tidak salah itu SMP itu. Masih SMP. Jadi ibunya sendiri dilaporkan ke polisi. Sampai ada yang begitu. Tantangan-tantangan kita saat ini. Nah, kemudian ini kasus ini mungkin pernah yang ini kalau yang ini itu dikonsultasikan ke saya. Ada satu orang yang mungkin usianya 20 tahun atau di bawahnya. Saya lupa tepatnya ya. Anggaplah 20 tahun gitu. Masih belum sampai 25. Nah, laki-laki waktu itu WA, Ustaz ada waktu saya ingin ngobrol. Kemudian saya bilang, oh saya masih ini, masih ngajar. Kalau memang mau ngobrol, saya mungkin agak waktu longgar nanti setelah zuhur, saya bilang itu. Saya di zuhur di Masjid Air Fahrudin, saya bilang gitu. Monggo kalau bisa berjamaah di sini, saya bilang gitu. Tapi kayaknya nggak datang jamaahnya. Eh, Datang ketika sudah selesai sholat, WA saya, Ustaz saya bisa temui di mana? Oh saya di Masjid Air, silakan, saya bilang gitu. Kemudian ngobrol, katanya tidak lama, sekitar 10 menit. Tetapi ternyata lama gitu, lebih dari 10 menit, mungkin 1 jam gitu. Nah, di situ dia menyampaikan ada apa namanya? Dia menyampaikan awalnya beginilah. Saya itu sudah 3 tahun tidak sholat, gitu. 3 tahun tidak sholat dan dia ingin coba sholat lagi, gitu. Tapi sudah tidak ada rasa, katanya gitu. Sudah tidak ada rasa. Gitu. Nah, kemudian saya tuh sekarang merasa hidup saya tidak bermakna, Ustaz. Nah, ini sudah agak-agak rawan nih, maksudnya hidup tidak bermakna itu apakah dalam tanda petik itu memang hanya sekedar gangguan sedikit atau memang sudah pada tahap yang kadang-kadang orang yang kalau sudah saking sumpeknya itu kadang sudah sampai ingin mengakhiri hidup, itu kan jangan sampai yang begitu. Nah, kemudian saya coba cari gali-gali itu problem awalnya di mana kan paling tidak ada identifikasi masalah gitu nih. Karena kalau nggak tahu masalahnya kan susah juga kita ngasih obatnya apa gitu. Nah, ternyata setelah lama awalnya kayaknya masih kemana-kemana dia ceritanya itu. Nah, kemudian di akhir-akhir itu karena mungkin saya belok-belokkan lagi supaya nanti apa ya dapat itu masalah inti masalahnya. Oh, ternyata problemnya itu berawal dari dia marah dengan ibunya. Jadi ibunya itu pengennya dia ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi dia sendiri katanya tidak mampu di situ. Saya itu tidak mampu di situ, Ustaz. Tapi ibu saya maksa saya harus jadi ini, harus begini, pokoknya diatur semua. Ketika gilirannya saya ingin istilahnya itu mengekspresikan diri atau mungkin ingin menyesuaikan dengan kemampuan saya, ibu saya tidak mau. Dan kayak otoriter lah mungkin bahasanya dia mungkin begitu. Pokoknya tidak boleh apapun yang di luar kemauan dari ibunya. Pokoknya ibunya sudah bilang ya nggak ada musyawarah gitu. Jadi istilahnya ini bukan diskusi tapi sudah instruksi ya gitu. Kira-kira mungkin bahasanya gitu. Jadi akhirnya dia tuh merasa tertekan sekian lama dan akhirnya dia sudah memuncak itu ngamuk dengan ibunya gitu. Marah dengan ibunya. Nah, sejak dia sudah agak memuncak marah dengan ibunya itu tadi, sejak itu dia sudah mulai tidak sholat. Nah, itu. Jadi akhirnya dia marah dengan ibunya, akhirnya marah dengan Tuhannya. Mungkin mulai ini gitu. Waduh, ini problemnya gini. Ternyata
kadang-kadang ya, jadi tantangan kita saat ini juga ada hal-hal yang mungkin kurang termusyawarahkan dengan baik dengan segenap anggota keluarga. Tadi dengan prinsip musyawarah misalnya gitu, nggih. Kalau dikembangkan tidak hanya hubungan suami istri, tapi mungkin juga dengan anak gitu atau dengan yang lainnya. Ternyata kadang-kadang juga berakibat pada hal-hal yang sifatnya negatif. Ya mungkin tadi tambah lagi kalau seandainya media sosial saat ini, tantangannya juga luar luar biasa. Nah, informasi-informasi lewat apa namanya TikTok kemarin kalau yang Ustadz apa nih? Ustadz Nur Ali atau Ustadz Faisal yang tadi yang safari dakwah itu kan kemarin saya dikasih tema itu bukan tema dari saya Ustadz, tapi tema dari sana itu kaitannya dengan lebih kaitannya dengan ini fenomena-fenomena yang apa istilahnya itu merit is scary ya bahasanya apa kawin itu menakutkan Nikah, nah itu nikah tak gimana? semudah dengan nikah tidak semudah dengan tepuk sakinah ngoten Pak Mir. Oke, oke. Tidak Nah itu tema seindah, besar tidak tidak seindah seindah. tepuk sakinah. Oke, itu Memang tema paling tepat itu besarnya. sebenarnya tidak semudah Ustaz nggih. Kalau kalau Oke. bentuknya sih indah gitu. Saya belum hafal loh tepuknya itu. Saya juga. Nah, itu kan dari pihak apa panitianya kan sudah memberikan semacam poin-poin atau outline lah gitu yang akan disampaikan. Memang tema dari sana. Nah, di antara outline yang disampaikan itu dengan fenomena atau apa ya tren-tren sekarang itu yang tren married is scary. Kawin itu menakutkan. Dan itu terpapar itu lewat media-media sosial. Jadi kalau setelah saya lacak-lacak, oh ternyata ada. Misalnya di TikTok itu ada orang-orang kadang mengumbar-ngumbarkan informasi. Gimana ya kalau seandainya kamu kenalan sekarang, begini dia baiknya. Nanti kalau sudah menikah ternyata dia itu sejahat ini ya gitu tuh. Jadi ditakut-takutkan sebelum nikah itu. Dan itu kadang berpengaruh terkait dengan mindset seseorang. Nah, termasuk dengan pola perilaku dalam keluarga. Nah, di beberapa yang kasus mungkin yang sudah kami apa namanya itu mungkin istilahnya itu dikonsultasikan ke saya misalnya, itu ada yang tadi di antara yang tadi kaitannya dengan orang tua dan anak, di antaranya kenapa mereka berani dengan orang tuanya itu ya di antaranya faktor dari media sosial. Kok takut akhirnya gitu. Jadi ada konten-konten yang seolah-olah ini, wah, harus speak up gini-gini ya. Di tantangan kita saat ini juga di antaranya itu. Maka di antara antisipasi juga dengan perkembangan tantangan kita saat ini mungkin tadi nggih musyawarahkan hal-hal yang dikira perlu untuk dimusyawarahkan, saya kira itu menjadi satu hal yang perlu dikedepankan. Nah, itu mungkin tambahan berkaitan dengan prinsip-prinsip perkawinan untuk sekedar ini saja menyambahkan dari sebelumnya. Oh, kemudian kalau yang tema sebelumnya apa lagi? Mahar nggih. Mahar dalam Ustaz perkawinan. wali. Nggih? Oh, Wali. wali belum, Bu nggih? Wali belum, mahar belum. Bali Oh, itu. Oh, berarti dirapel ya. Saya rapel dulu kalau gitu. dalam Nggih. Wali insya Allah semua jadi wali sudah nih, wali santri paling tidak. Iya. Wali, nggih. Pembagiannya sih Wali, Ustaz itu Ustaz. Wali murid. nggih. Wali itu kan lebih ke ini, nggih, apa namanya? Jadi wali secara mungkin definisinya lebih ke wali nikah itu adalah orang yang berhak untuk menikahkan. Kadang ada yang keliru, termasuk yang sekarang. Sekarang saya nanya kalau pas di kelas itu, siapa yang menikahkan? Ini yang bertugas untuk menikahkan KUA Pak, ini KUA. Padahal KUA itu bukan petugas untuk menikahkan, bukan wali nikah, tetapi petugas untuk mencatat adanya peristiwa hukum pernikahan itu. Jadi kan petugas pencatat saja sebetulnya KUA itu, bukan petugas yang menikahkan. Kebetulan kadang memang ada banyak wali yang tidak siap atau mungkin tidak terbiasa untuk langsung mengakad nikahkan, nanti dia mewakilkan kepada pegawai dari KUA. Itu kan begitu. Jadi sebetulnya inti dari wali yang berhak untuk menikahkan itu adalah wali nasab. Wali nasab dan urut-urutan wali nasab itu paling tidak mungkin ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah ayah dan ke atas. Ayah, kemudian kakek, kemudian ayahnya kakek gitu. Atau lagi kalau ada ke atasnya lagi buyut gitu, pokoknya ke atas itu selagi masih ada kalau umurnya panjang loh. Nah, misalnya selagi ayahnya masih ada, maka wali-wali nasab yang lain itu tidak berlaku. Meskipun wali lainnya banyak. Nah, misalnya kakeknya juga ada, maka yang berhak untuk menikahkan adalah ayahnya.
kakeknya tidak berhak. Nggak mau aku kamu nikahkan dia dengan itu. Kakek tidak ada berhak untuk menolak itu tadi. Kalau ayahnya mau, ya sudah. Ayahnya itu yang punya hak kuasa lebih. Kalau ayahnya tidak ada, ya lihat kakeknya ada atau tidak, atau dan seterusnya itu. Nah, kalau ini atau ayahnya tidak ada, nanti baru turun yang lainnya. Turun yang lainnya itu diantaranya itu adalah saudara-saudaranya. Jadi saudara laki-laki nggih, yang laki-laki. Saudara laki-lakinya. Nanti berikutnya kalau seandainya tidak ada lagi, itu nanti bisa ke, kalau yang saudara laki-lakinya ini tadi, nanti bisa diteruskan lagi. Nanti bisa anak dari saudara laki-lakinya. Kalau saudara laki-laki, nanti yang dikedepankan saudara laki-laki sekandung dulu. Kalau seandainya tidak ada, baru saudara laki-laki seayah. Tapi yang si ibu tidak bisa. Nah, kalau tidak ada itu tadi, nanti bisa dari keturunannya. Berarti keturunan dari saudara, saudara apa itu namanya itu? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Nah, keturunannya itu berarti kan ponaan gitu. Ponaan itu. Ponaannya. Oke. Nah, nanti kalau tidak ada juga bisa nanti ke paman. Paman laki-laki, tapi dari pihak ayah. Disebut kalau dalam redaksi itu disebut dengan amun. Amun itu kan berarti am itu kan ya om gitu. Tapi dari pihak laki-laki. Tapi kalau kholun itu paman dari pihak ibu, itu tidak bisa. Jadi paman dari pihak laki-laki. Kalau paman dari pihak laki-laki tidak ada, itu nanti bisa turun ke anak dari pamannya itu. Ponaan. Jadi ponaan ternyata bisa untuk menjadi menjadi wali. Tapi kayaknya mungkin ini hal-hal yang secara teorinya mungkin disebutkan begitu, tetapi mungkin hampir tidak terjadi. Karena biasanya kan ya entah ayah atau yang lain itu masih ada. Saya Nah share itu, yang saya share. oke, oke, ini Kebetulan Ustadz. tugas saya dari Ustadz Samsul Rizal kemarin tentang wali. Nah ini ada kakek jadi saudara ibu dan seterusnya itu, oke. Nah, ini urut-urutan. Oh ini malah dirincikan lagi. Ini sudah perincian sampai yang sedemikian rupa. Terakhir sampai ke hakim. Nah, kemudian hakim itu waliun liman la waliyalah. Jadi hakim itu menjadi wali bagi memang yang tidak punya wali. Nah, kemudian kasus-kasus yang terjadi lainnya itu bagaimana kalau walinya ada, tapi walinya itu enggan untuk menikahkan. Wali Misalnya ayahnya adol. ada. Wali adol. Nah, wali adol. Nah, kalau kasus ke wali adol gimana? Nah, itu kalau halnya wali adol, maka hukum walinya itu tidak jatuh kepada wali nasab yang lain. Tidak bisa jatuh kepada wali nasab yang lain, tetapi langsung menjadi putusan nanti di hakim. Kalau dulu mungkin kan kodi, hakim-hakim. Kalau sekarang kan mungkin kita kaitannya dengan pengadilan agama. Maka kalau walinya adol, perempuan atau mungkin yang lain yang mewakili boleh mengajukan laporan atau permohonan kepada pengadilan agama bahwa walinya adol, walinya enggan untuk menikahkan. Tapi tentunya hakim di pengadilan agama kan tidak langsung memutuskan. Nah, mengajukan tiba-tiba langsung menuntut untuk ditentukan walinya, tidak bisa. Jadi nanti tetap hakim di pengadilan agama itu nanti akan memverifikasi, mengecek, menganalisis dulu perkara-perkara itu. Kalau memang terbukti walinya ini adol yang memang tidak syar'i, maka hakim bisa mengeluarkan putusan dengan menunjuk pihak atau orang tertentu untuk menjadi wali bagi perempuan yang walinya adol. Kalau sudah di situ walinya bukan wali nasab tapi namanya sudah wali hakim. Tapi kalau hakimnya menolak berarti ya tetap harus mengikuti wali nasabnya tersebut. Nah, kalau memang hakim menolak permohonan wali adol tersebut. Nah, kalau konteks dalam hukum di Indonesia sekarang begitu dikembalikan ke pengadilan agama tergantung hakimnya menolak ataukah tidak. Nah, kalau seandainya ada wali tapi walinya jauh, entah mungkin lagi kebetulan di luar negeri, kemudian tidak bisa pulang pada waktu pernikahan anaknya itu. Entah dalam hal-hal teknis tertentu misalnya tidak bisa pulang. Tapi dia ada, bisa dihubungi, sudah mengizinkan juga. Nah ini kira-kira siapa yang berhak untuk jadi wali? Tetap walinya itu tadi.
Jadi yang berhak ya tetap walinya itu tadi. Tetapi walinya ini boleh mewakilkan kepada pihak keluarga yang lain atau wali nasab yang lain atau mungkin kepada pihak tertentu untuk mengakad nikahkan anaknya tersebut. Tapi atas nama walinya itu tadi. Nah, kalau seandainya memang walinya masih ada, kemudian cuman tidak bisa hadir di majelis itu. Atau dengan cara lain, kalau sekarang dengan teknologi yang canggih ya ini tadi melalui Zoom meeting misalnya gitu. Kalau dalam kondisi yang betul-betul, tapi ini bukan untuk sensasi, gitu. Tapi mungkin dalam kondisi yang memang betul-betul tidak memungkinkan wali pulang ketika pada acara akad nikah anak tersebut. Maka boleh kalau seandainya walinya langsung dengan cara tadi dia melalui aplikasi online sekarang ini, tapi mungkin hal-hal teknis perlu diperhatikan, jangan sampai nanti sinyalnya error itu. Aku nikahkan kamu. Nggak, kayak tadi nggak jadi-jadi itu. Sehingga diperhatikan juga koneksi dan macam-macamnya itu. Nah, itu boleh. Atau tadi dengan meminta atau memberikan kuasa, dalam masalah ini mungkin memberikan kuasa kepada wali nasab yang lain atau orang tertentu untuk menjadi wali bagi dia tadi atau mewakilkan. Ada yang menyebut istilah dengan wali taukil atau ada juga yang menyebut dengan istilah waliun muwakkal. Nah, istilah itu wali yang diwakilkan gitu, atau yang diberikan hak kuasa. Nah, kalau seandainya walinya ayahnya ada, tapi kemudian pas hari H, misalnya pas di luar atau gimana itu, sudah tidak bisa dihubungi, tidak ketemu, dan lain sebagainya. Misalnya tadi mungkin, kan sekarang tidak jarang ya, banyak orang yang tinggalnya jauh dari anaknya, mungkin karena faktor pekerjaan, ada yang misalnya kerjanya itu kadang di tengah kebun, dan lain sebagainya, di pertambangan, yang mungkin awal-awalnya sudah oke, nikah pada tanggal sekian, dia juga sudah oke, pas misal 1 atau 2 hari menjelang hari H itu sudah tidak bisa dihubungi dan sebagainya, entah kan karena memang gangguan sinyal dan semisalnya itu. Nah, pas hari H juga ternyata tidak bisa dihubungi. Maka dalam hal ini boleh seandainya pihak keluarga atau wali-wali nasab yang lain itu memusyawarahkan, jadi nanti diturunkan ke wali nasab yang berikutnya dalam kasus yang demikian rupa. Nah, monggo nanti dimusyawarahkan untuk menunjuk wali nasab yang lainnya atau diberikan solusi yang lain kalau memang antara pihak laki-laki dan perempuannya masih memungkinkan sampai betul-betul memastikan kondisi dari itu tadi. Nah, mungkin waktunya atau waktu akad nikahnya ditunda sampai nanti ada jawaban atau mungkin ada respon dari wali nasab yang memang belum dapat dilacak keberadaannya. Misalnya begitu. Itu juga boleh. Atau nanti diturunkan langsung ke wali nasab yang lain. Kalau seandainya wali nasab selain misalnya tadi ayah atau kakek, anggaplah tadi misalnya anak misalnya gitu. Anak kan bisa juga menjadi mohon maaf menjadi wali bisa, ya. Bisa anaknya menjadi wali. Tapi atau mungkin anggaplah tadi mungkin entah pamannya atau saudara dari saudara-saudaranya misalnya itu. Nah, misalnya ini kadang-kadang kan saudaranya itu mungkin laki-lakinya ada 4 orang misalnya itu. Misalnya ayah sudah ada, misalnya turunnya ke wali yang saudara laki-laki. Artinya ada 4 orang dan 4 orang ini siapa yang berhak menjadi wali? Jangan-jangan ngotot-ngototan lagi antara suaminya. Syarat wali itu kan adalah dia Muslim, kemudian dia laki-laki, jelas itu ya, Muslim, kemudian laki-laki akil, dia berakal sehat, balik, sudah dewasa. Ternyata 4 ini syarat terpenting yang adalah dengan melihat akbarusin, siapa yang paling tua usianya. Nah, itu nanti yang dipilih ada yang secara posisi usia, kalau seandainya syarat 4 tadi terpenuhi, dan ternyata dikedepankan yang paling tua usianya. Nah, itu sedikit tambahan tentang wali.
Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait wali. Tentang wali, Ustadz. Bu Ayu mau jadi wali, Ya, Bu Ayu? enggak. Ini Hah? yang tentang wali, Ustadz. Itu saya dengar Tahu? itu ada eh, konsep wali Hmm. khusus. Konsep wali khusus itu disebut wali mujbir, Ustadz. Itu pripun. Kemudian Oh, nggih. ada Nggih. wali wali maula sama wali muhakam. Kan hakim sendiri, muhakam sendiri. Ah, Nah, itu pripun, Ustadz? hmm, 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 hmm. Sebagai hakim itu sebetulnya yang pokok. Yang lain itu mungkin istilah-istilah tambahan berkaitan dengan sedemikian rupa. Tidak semua mazhab fikih juga menggunakan istilahnya wali muhakam. Jadi ya dipakai wali hakim itu saja aja. Kemudian terkait dengan mungkin wali yang ini dulu, yang wali tadi punya hak khusus gitu, ya. Dalam istilah fikih memang disebut dengan wali yang punya hakul ijbar, hak ijbar. Ijbar itu mungkin bisa diartikan memaksa secara sederhana. Maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan orang atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya, mesti perempuan atau orang yang ada di bawah perwalian ini tadi tidak suka atau tidak ridho atau tidak. Jadi pokoknya kamu nikah, sudah. Tapi aku tidak mau nikah. Nikah dengan siapa? Situ. Tidak mau Pak, nikah. Nah ini ternyata ada beda-beda pendapat ulama tentang wali mujibir atau hak ijbar ini tadi. Kalau dalam mazhab-mazhabnya misalnya, yang punya hak wali ijbar itu siapa? Kalau dalam mazhabnya Syafi'i itu ya ayah dan kakek. Selain itu tidak ada. Ini tetap walinya. Jadi wali utama itu kan wali nasab ini kan gitu. Yang lain itu nanti semacam karakteristik wali nasab itu ada yang wali punya karakteristik yang dia punya hak untuk menikahkan meski tanpa persetujuan dari yang akan dinikahkan. Nah, yang pertama itu ada yang disebut tadi dengan ayah kakek. Ada yang kemudian mazhab yang lain menyebut itu saja kakek enggak. Kakek tidak termasuk. Kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan hak ijbar. Jadi punya hak ijbar. Tapi nanti ternyata masing-masing mazhab-mazhab fikih itu hak ijbar itu tadi. Paling tidak syarat yang mungkin mereka sepakati itu tadi adalah bahwa itu harus apa istilahnya itu ya? Berlaku bagi anak perempuan yang Kafaah masih apa? kecil dan belum balik. Oh, nggih. Secara itu memang berlaku bagi anak perempuan yang masih kecil dan juga belum balik. Tapi tidak semua, Bu nggih. Kalau dalam mazhabnya Syafi'i itu juga membolehkan meskipun sudah balik. Jadi meski dia sudah balik perempuan tapi dengan syarat al-bikr. Bikr itu mohon maaf nggih, belum pernah menikah sebelumnya. Jadi Perawan gitu. mereka membedakan antara nggih al-bikru atau lajang atau perawan nggih, al-bikru dengan as-sayyibu. Jadi al-bikru itu adalah perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya atau masih lajang atau mungkin tadi perawan, baik dia sudah balik ataukah dia belum balik. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan dengan ini tadi mengkategorikan pada yang belum balik saja. Itu diantaranya mereka menyamakan atau mengkiaskan dengan hak perwalian lain. Maksudnya perwali itu kan tidak hanya kaitan dengan nikah, tapi juga urusan harta itu kan juga ada. Misalnya ada anak tetapi dia masih kecil, dia belum balik, tapi misalnya mendapatkan misalnya entah warisan atau hadiah atau hibah. Misalnya dia belum bisa mengelola duitnya itu tadi, maka wali atau orang tuanya, wilayah atau perwalian orang tua berhak untuk membantu mengelola hartanya tersebut akhirnya. Jadi dengan hal itu mereka kemudian menyesuaikan, menyamakan, oh berarti yang masuk kategori itu adalah yang tadi belum balik. Jadi masih anak-anak lah gitu, nggih. Jadi di apa namanya itu boleh hak paksa, tapi itu satu. Jadi ada satu mengatakan ya boleh baik balik atau belum balik. Atau yang kedua kategorinya cuman yang belum balik. Tapi di antara yang mereka sepakati itu adalah kafaah, selevel. Jadi laki-laki yang itu tadi selevel. Nah, selevel dalam banyak hal lah mungkin gitu ya.
dari sisi mungkin dalam tanda petik posisi atau mungkin strata sosial dan semisal-misalnya itu. Bibit bebet Dalam bobot. artian gimana Bu? Bibit bebet bobot biasanya. Gitulah mungkin gitu ya. Asal nggak 3B babat mungkin. aja Ustadz, babat juga. Hapas. Nggih. Nah, kalau seandainya tidak sekufu misalnya atau tidak satu kafaahnya itu tadi itu tidak boleh gitu untuk dinikahkan secara penggunaan hak ijbar. Nah, tetapi dalam perkembangannya dalam mazhab-mazhab fikih pun, termasuk kalau nanti kita kaitkan dengan fikih keindonesiaan atau dalam konteks hukum Islam di Indonesia, fikih itu kan mengalami perkembangan-perkembangan, Wil. Mengalami perkembangan. Nah, kemudian syaratnya tadi ternyata yang terpenting meskipun bapak tadi punya hak ijbar misalnya atau kakek punya hak ijbar, tetapi yang ditekankan adalah sebetulnya dalam menikahkan itu izin dan kerelaan dari orang yang akan dinikahkan dengan menggunakan hadis wal bikru tusta'zanu, dan perempuan yang lajang itu pun hendaknya kata Nabi dimintai izinnya dulu. Kemudian Imam Abu Hanifah kemudian menguatkan lagi dengan al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliha. Jadi dikuatkan lagi. Jadi ada perkembangan-perkembangan pemahaman terhadap ini tadi nggih, tentang hak ijbar itu tadi. Jadi perempuan itu makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu tadi bahkan mohon maaf nggih, perempuan itu berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Bahkan sampai segitunya. Tapi mazhab ini tidak populer gitu karena tidak populer. Jadi berhak untuk menikahkan diri sendiri, di antara ayatnya itu tadi hadis yang digunakan itu adalah al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliha. Ya perempuan itu berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya, misalnya gitu. Nah, sehingga ada perkembangan itu. Nah, ketika masuk dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ya hak ijbar ini tampaknya sudah mulai bergeser. Yang lebih ditekankan adalah musyawarah tadi bersama orang tua dan juga anak yang akan dinikahkan. Dan KUA itu biasanya juga kan sebelum menikahkan atau mencatat prosesi pernikahan itu tadi, itu kan akan menanyakan kepada pihak yang perempuan. Biasanya kan ditanyakan ini dipaksa tidak, nggak tahu Bu Ayu dulu apakah ada disampaikan gitu dari pihak KUA-nya atau tidak. Nah, biasanya ada yang menyampaikan begitu dari pihak KUA, dipaksa atau tidak. Itu kalau dibilang dipaksa oleh bapaknya, enggak jadi itu dicatat nikahnya itu. Kalau Berarti ternyata tergantung memang, negara ini Ustadz nggih. kalau sekarang nanti konteks hukum Islamnya begitu. Sekarang ini. Nanti akan ada, karena fikih itu kan pada konteks zaman itu pun ketika dibolehkan hak ijbar, ternyata kan para ulama juga memberikan syarat-syarat yang ketat gitu nih, supaya memang orang tuanya pun tidak menggunakan hak itu dengan salah. Dan ini sebetulnya kan dalam rangka untuk apa istilahnya itu ya Bu. Dulu kalau kita kaitkan dengan masa-masa Arab pra-Islam, misalnya kalau kita baca-baca kitab-kitab tentang Arab pra-Islam, itu kan memang laki-laki pada masa itu atau wali pada masa itu punya hak ijbar yang luar biasa. Tidak hanya urusan nikah, urusan talak, urusan cerai dan macam-macamnya itu juga punya hak yang luar biasa. Katanya nikah, yuk nikah, katanya tidak dan seterusnya itu tadi. Nah, artinya ketika Islam datang dengan memang masih dalam tanda petik gitu nggih, hak ijbarnya itu ada, tetapi ada sudah isyarat-isyarat dari Nabi untuk istilahnya itu ya, mengkondisikan pelaksanaan dari hak ijbar itu sebetulnya sudah dalam tanda petik membatasi gerak dari ijbar yang berlebihan pada zaman Arab Jahiliyah atau Arab pra-Islam. Nah, sehingga hak ijbarnya itu yang dulunya terlalu lewat dan luas gitu, kemudian dengan datangnya Islam itu dibatasi gerak dari ijbar itu tadi. Nah, pada gilirannya kemudian mengerucut kepada wal bikru tusta'zan. Jadi sebaiknya perempuan itu dimintai izinnya terlebih dahulu. Kemudian kan dalam hadisnya itu kan
Dan izinnya itu adalah sumtuha, diemnya dia itu. Ah, kalau dulu kan gitu, ditanya mau nduk, dinikahkan nduk, nah itu sudah. Berarti kan mungkin itu tanda dia setuju, kan kira-kira itu. Itu kan itu juga menyebutkan tradisi pada masa itu. Sekarang, apakah diam orang itu juga bisa dimaknai sebagai setujunya? Itu belum tentu. Makanya sekarang itu mungkin KUA itu menegaskan lagi pada saat prosesi pencatatan perkawinan atau akad nikah tersebut. Gitu Bu Dewi nggih? Bu Dewi lagi Bu Ayu. Oke, Ustadz. Nah, tadi ya bilang. Nah, wali maula itu kayaknya sudah tidak ada lagi sekarang Bu Ayu nggih. Karena ini kaitan dengan istilah wilayah perbudakan dulu nggih. Jadi ada maula-maula itu kan istilahnya semacam tuannya lah gitu nggih. Tapi kalau sekarang kan sudah apa namanya? Boleh dikatakan sudah ada namanya perbudakan. Nah, istilah-istilah itu mungkin sudah hilang lah wali maula itu. Yang Kemudian muhakam wali itu, Ustadz. muhakam. Nah, wali muhakam itu memang mungkin definisinya atau pemaknaannya mungkin beragam, Bu Ayu. Kalau saya tadi mungkin lebih condong, wali itu kan cuman tadi ada wali nasab sama wali hakim. Kalau wali muhakam itu artinya penengah, nggih. Jadi semacam yang menjadi wali hakam itu semacam pihak lain, gitu ya. Pihak lain yang diminta untuk menjadi wali. Ada yang memaknai sedemikian rupa. Pihak lain artinya orang lain di luar wali nasab itu tadi yang diminta untuk jadikan wali. Maka kalau sekarang ya Diangkat gimana, Bu? gitu ya Ustaz. Yang diangkat, Nggih, wali yang diangkat. nggih, nggih. Wali yang daerah diangkat. tersebut tidak ada wali hakim gitu kan. Misalnya di negara-negara minoritas Islam gitu kan, mungkin apa itu, dan cuma ada 2 orang itu yang beragama Islam gitu. Mungkin seperti itu. Kasus ini itu bisa Bu Ayu, kasuistik kan, nggih. Jadi kan dia ada orang lain yang diangkat atau yang ditunjuk untuk menjadi oke lah. Oke, tadi itu saya kira menarik itu dari Bu Ayu tadi atau Bu Dewi tadi. Misalnya ada orang terdampar gitu. Kasus-kasus yang terdampar itu 3 orang atau berapa orang itu di pulau yang terpencil gitu. Ya situ ndak ada orang, mau dicatat juga pernikahan hakimnya ndak ada, KUA ndak ada dan lain sebagainya. Pada gilirannya dia pengen nikah, ya sudah. Nah, tunjuklah orang yang lain itu tadi untuk dijadikan walinya itu tadi. Tapi ini kan istilahnya kan kasuistik sekali dan bisa saja mungkin boleh dikatakan ya kalau dalam zaman kita saat ini mungkin boleh dikatakan hampir tidak terjadi lah. Kecuali mungkin tadi kalau Bu Ayu nyampaikan tadi misalnya dalam itu kasus-kasus yang memang di daerah yang betul-betul minoritas yang memang tidak ada yang sedemikian rupa. Tapi di daerah minoritas pun itu kan sebetulnya kan paling tidak kan masih ada wali nasabnya gitu. Jadi pada intinya itu memang wali nasabnya. Tapi misalnya memang dia baru pindah ke sana gitu nggih. Baru dia hijrah atau gimana Bu Dewi? Biasanya itu terjadi dari hasil anak zina, Ustadz. Mohon maaf. Biasanya wali muhakam itu. Nggih. Iya, Ustadz. Kalau anak zina, kalau tek fikri, mohon maaf nggih, karena kalau anak zina itu sebetulnya dia kan dinasabkan ke ibunya. Jadi walinya itu sebetulnya ibunya. Ibunya dalam konteks ini. Jadi kalaupun nanti walinya itu tidak ke wali muhakam, tetapi ke wali hakim. Nah, kalau dalam konteks tadi sudah tidak ada lagi gitu nggih. Hakimnya juga di situ tidak ada. Nah, itu baru nasabnya tidak ada, hakimnya tidak ada dan memang daerahnya masih minoritas, belum ada Islamnya di sana, mungkin cuma mereka berdua tok yang di sana, ya sudah berarti memang yang jadi wali itu adalah orang tadi yang ditunjuk untuk dalam prosesi pernikahan mereka. Nah, itu kalau memang itu kasuistik yang sedemikian rupa. Nah, itu mungkin nanti disebut dengan wali muhakam atau ya ada tadi yang saya sebut tadi ada yang menyebut dengan istilah wali hakam tanpa kata muhakam tapi wali hakam. Itu semacam juri lah gitu, wasit orang yang ditunjuk untuk menjadi penengah gitu. Untuk menjadi. Tapi kasuistik sekali dan saya kira mungkin kalau dalam konteks kita saat ini mungkin boleh dikatakan hampir tidak terjadilah yang sedemikian rupa. Sama dengan wali maula tadi, wali maula pun konteks sekarang kayaknya juga sudah tidak berlaku. Karena memang sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan gitu. Gitu tambahan saya. Oke, Ustaz, terima ada kasih lagi mungkin penjelasannya. Siap-siap. Ini kok baterai saya udah mau habis, bentar saya ngecas dulu.
Ambil charger. Oke, sebentar, Bu. Untuk materi Oke, prinsip perkawinan yang musyawarah tadi, Ustaz Arif, oke, Ustaz Faisal. ya itu saya ingat musyawarah itu di surat Asyura, karena artinya Asyura kan musyawarah ini. Oh, oke, Dan oke, itu ada di oke, ayat oke. 38. Amruhum syura bainahum itu, Ustaz. Oke. Ya, betul. Mm-mm. Supaya mudah mengingatnya saja. Kalau musyawarah itu ada di surat Oke, Asyura, selain juga ada di surat At-Tolak tadi, maupun surat Ali Imran ayat oke, Ustaz. Anu, 159. kok ini Biasanya yang saya ingat ngapunten itu. Ustaz Faisal, ini apa suara saya yang apa? Oke, Ustaz Faisal, gimana, Ustaz? Ini Iya, kok putus-putus di saya, Ustaz? iya. Dua-duanya Apa Ustadz, sinyal saya Ustadz, mungkin error atau Ustadz gimana? Zuhri, Ustadz Faisal juga Hmm. putus-putus dua-duanya ini. Wah, berarti Sejodoh. oke, jodoh. Karena ayah saya namanya Ustaz Faisal Imam Zuhri. nggak Nama ayah saya nggak kan Imam Zuhri. Ya, ya. Ustaz Faisal ngapunten, mungkin bisa diulangi lagi, Ustaz. Ya, Ngapunten. hanya sedikit tambahan aja tentang musyawarah. Oke. Itu saya ingatnya ya surat Asyura yang tadi saya sampaikan tadi. Wa amruhum bainahum Mm-mm. tadi, Asyura 38. Mm-mm. Selain At-Tolak tadi, Mm-mm. ditambah dengan Mm-mm. Ali Imran 159, Ustaz. 159. Oke. Siap, siap, Ya, siap. ya. Oke. Itu yang Siap, siap. Mantap. sering disampaikan atau kalau kita memberikan solusi kepada jamaah yang sedang bermasalah itu selain Fa'fu anhum wa Oke. syawirhum bil amr, Fil amr. itu Wasyawirhum yang fil amr. Oke. paling Oke. sering kita sampaikan. Ya itu aja Ustaz sedikit. Oke. Siap, siap, Ustaz. Matur nuwun, Ustaz. Oke, tambahan. Ini ah, pada waktu kapan, nggih? Pernah juga ada yang konsultasi. Aduh, ini ada yang konsultasi dengan saya itu suaminya itu kecanduan slot, judi slot. Ini ini nggak tahu cara musyawarahnya gimana. Itu sampai habis dana-dana apa namanya, dana tabungan untuk pendidikan anaknya harus dikeluarkan untuk menutupi apa tadi ya, utang. Jadi sudah kecanduan judi online itu tadi, akhirnya kemudian merembet ke pinjol. Sudah ada satu, dua apa tiga gitu. Ini orangnya jauh-jauh, jadi via PON, by PON waktu itu, ya mungkin menyampaikan hal itu. Pertanyaannya kira-kira sederhana waktu itu, mungkin kan ini saya teruskan lagi dengan suami saya itu tidak. Ini kan berat waktu itu kita. Ya mungkin tadi prinsip-prinsip musyawarah itu mungkin dikedepankan, tapi mungkin juga ada mungkin ini ya batas-batas waktu. Termasuk juga yang pernah juga ini soal, mohon maaf ya, perselingkuhan. Ini juga berat. Oke. Perselingkuhan, Bu. Jadi suaminya selingkuh, membohongi istrinya, ketahuan-ketahuan sudah bawa selingkuhannya. Ada. Ini tidak tahu nih, ini konsep musyawarahnya gimana kalau udah selingkuh, Ustaz Faisal mungkin. Barangkali mungkin saya butuh juga pencerahan ini karena yang kasus perselingkuhan ini belum lama. Ada yang saya konsultasi dengan ini, kaitannya dengan ini. Kalau saya nomor satu, ittaqullah. Ittaqullah ya. Sesuai Ittaqullah. dengan pesannya Ustadz Agung itu, ittaqullah. Oke, Karena kalau siap, sudah siap, nggak siap. takut sama Allah kan ya sudah, ikmal masyikta Oke. kan gitu. Oke. Jadi kalau sudah tidak malu, melakukan apa yang kau suka kan. Iya, Nah, betul. dalam konteks kayak gini, mungkin sekalian mungkin saya tanya pengalaman-pengalaman juga dari Ustadz-Ustadz mungkin. Kalau misalnya kasusnya sudah sedemikian rupa, itu mending dipertahankan atau keluarganya atau mungkin perceraian sebagai solusi yang terbaik itu. Ya, Perceraian kalau sebagai solusi, Ustaz. masalahatnya Karena dengan di mudaratnya sana lebih sudah banyak ada mana? Gimana Ustadz? Ustadz Ya, Ustadz jadi Faisal dulu, mungkin nanti Bu Amarilis ditimbang-timbang setelah. maslahatnya dengan Nggih. mudaratnya banyak mana kalau masih Mm-mm. bersama. Kalau Oh, ternyata nggih, masih siap, siap. bersama mudaratnya ditimbang lebih Mm-mm. besar, maka mungkin Mm-mm. talak itu jadi jalan terbaik. Nggih, siap, siap. Iya, kalau saya seperti Nggih, itu. nggih. Jadi kita Nggih. ajak perundingan bersama, dan ternyata kan banyak orang-orang yang sukses dengan mendidik anak karena memang sudah dijamin di surat At-Talaq, wa may yattaqillah. Mm.
Ya jalo makhraja. Nggih. Matur nuwun Ustaz. Iya, iya Ustaz Ustaz. Ustazah Iya. Amarilis tadi kayaknya juga mau ini menyampaikan. Barangkali ada masukan Izin kan, nambah, Ustaz. Ustazah? Iya ini. Izin nambah. Jadi Nggih. saya setuju dengan pendapatnya Ustadz Faisal, yaitu adanya Mhm. penimbangan antara mudarat dan kebaikannya lebih banyak yang mana. Dan juga karena di dalam perselingkuhan itu ada pengkhianatan, janji besar. Itu yang saya lebih cenderung untuk ke cerai. Gitu. Karena perselingkuhan itu adalah pengkhianatan bukan hanya kepada satu orang, tapi banyak manusia yang dilukai dari perselingkuhan tersebut. Kalau prinsip saya, Ustadz, nggak bisa dipertahankan, buang. Nggih, monggo, Bu. Nggak bisa didaur ulang, buang aja, Ustadz. Nggak usah memelihara sampah dalam rumah. Oh gitu nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Siap, Nah, siap, siap. Matur nuwun, matur nuwun. seandainya pun ingin menambah, kan ada jalur poligami. Kenapa tidak pakai jalur itu? Kenapa kok makainya jalur perselingkuhan? Gitu yang membuat itu sudah buruk dari awalnya itu, Ustaz. Oh gitu. Oke, oke, siap, siap, siap. Karena ini Dari juga sudut termasuk yang pandang baru nih masuk ke perempuan, saya Ustadz. ini. Saya masih memberikan rekomendasinya ya mungkin lebih ke anu lah ya, rekomendasi yang mungkin masih sifatnya tadi normal gitu nggih. Maksudnya normal itu ya tadi timbang-timbang mudorot. Jadi nanti sebenarnya keputusannya terserah kepada pihak terkait. Saya tidak merekomendasikan pilihan A dan B, cuman saya memberikan beberapa pemahaman saja konsekuensinya begini-begini dari perilaku-perilaku sebelumnya itu, kemudian ada kadang perilaku yang sulit untuk dirubah, ada perilaku yang mungkin bisa mengalami perubahan dan macam-macam nanti timbang-timbang. Tapi ini tadi mungkin saya ada dapat tambahan-tambahan lebih menguatkan. Bu, sebentar, sebentar Ustaz sekalian ya, ini saya ada tamu sebentar. Nggih, Ustadz, monggo. Mau kemana, Kak? Iko, Wahyu, hah? Kenapa? saya mau curhat ke Ustadz Wahyu, boleh nggak ya? Oke. Saya tuh tertarik materi ini loh, Bu. Yang apa? Lavender. Ya, fikih pernikahan. Soalnya saya pelaku di dalamnya kan. Terus banyak orang-orang tuh merujuk kepada saya terkait kayak ta'aruf dan lain-lain sebagainya. Terus kadang-kadang ya Nah, itu minta solusi gitu-gitu. monggo. Oke. Oke, teman-teman. Mohon maaf, ini ada ini tadi soalnya mau ada agenda mendadak ada informasi dari Bu Warik 5. Jadi ini tadi ada yang datang menanyakan tindak lanjutnya. Oke. Sampai mana tadi Bu Wayu? Sampai Bu Ama mau Ustaz, menunjukkan studi kasus. saya izin tanya sekaligus sharing mungkin Ustaz nggih? Nggih, siap. Ustaz, saya pribadi kan ada ketertarikan lebih terkait fikih pernikahan ini karena di lapangan itu banyak lingkungan saya itu menanyakan terkait ya seputar pernikahan yang sangat luas ini Ustaz. Nah, apabila nantinya goal saya setelah kuliah S1 ini bisa jadi konseling keluarga itu bagaimana nggih Ustaz nggih? Itu langkahnya bagaimana gitu Ustaz? Oh, nggih. Mau jadi konselor gitu nggih. Kalau saya ini kan ini tidak jadi konseling yang Bu resmi gitu. Cuman kalau pas ada yang pengen cerita ya saya insya Allah gitu. Jadi bukan apa namanya itu bukan konselor resmi saya ini sebetulnya. Jadi cuman ya mungkin karena posisinya ngajar di AKI kemudian ada yang nanya-nanya itu. Nah, kalau di Aisyah kan sebetulnya ada lembaga-lembaganya itu. Iya, Di antaranya kalau di bimbingan PDA Aisyah keluarga itu kalau tidak Sakinah. salah itu bimbingan keluarga Sakinah. Ada BIKSA kalau tidak salah, BIKSA atau BKSA itu. BKSA, Ustaz. BKSA, bimbingan keluarga Sakinah Aisyah kalau tidak salah itu kan ada. Jadi bisa masuk ke sana itu. Kalau memang pengen masuk sebagai yang lebih resmi lagi, ya ini bisa jadi mediator itu juga bisa. Biasanya kan orang-orang dalam tanda petik misalnya kalau yang akan bercerai itu kan nanti akan dimediasi terlebih dahulu. Atau mungkin kalau sudah punya sertifikat mediator itu kan juga bisa dikembangkan lebih tinggi. Jadi tapi mungkin ada ini ada pelatihan untuk sertifikasinya itu, kemudian nanti akan ada ujiannya juga, atau yang disebut dengan UKOM, uji kompetensi.
Sehingga nanti kalau yang resmi itu nggih, nanti akan ada sertifikat lulus, misal lolos uji kompetensinya sebagai misalnya mediator. Itu Nah, jadi mungkin diselenggarakan oleh siapa, Ustadz? kalau mediator itu kok enggak salah pernah dari Kementerian Agama dulu ada Bu, tapi enggak tahu yang terbaru ya. Saya karena belum ikut itu yang mediator itu. Mm-mm. Nah, itu yang belum pernah ikut. Jadi coba kalau memang ada informasi, ada dulu teman saya itu yang pernah ikut pelatihan mediator. Tapi juga kadang ada media apa lembaga-lembaga tertentu yang memang sudah resmi, itu yang sudah istilahnya itu memang sudah memiliki izin lah ya untuk pelaksanaan sertifikasi itu. Kalau tidak salah itu ada di beberapa semacam lembaga advokat gitu, peradi ataupun yang semisal itu, tapi tidak semua nggih, yang kiranya memang sudah punya izin resmi untuk penyelenggaraan pelatihan sekaligus dengan sertifikasi mediator itu. Saya lupa kapan hari itu ada yang nawari brosur dari Jakarta, itu lembaga bantuan hukum atau semacam peradi gitu. Saya lupa namanya apa, tapi di antara yang mereka fasilitas itu juga terkait dengan pelatihan dan sertifikasi juga ada salah satunya adalah mediator. Kalau Nah, jadi untuk nanti Kemenak dicek dulu sendiri, Ustadz, kalau untuk Kemenak untuk apa? sendiri, untuk Kemenak Mm-mm. Kementerian Oh, Agama nggih, nggih, nggih. sendiri, Nggih, untuk mediator dan mediasi itu banyakkan yang diminta laki-laki, Ustadz. Oh, nggih, nggih, nggih. Gitu ternyata nggih. Iya. Karena Tapi biasanya jadi satu sama apa itu namanya penghulu ya. oh, nggih, nggih Sudah bisa jadi. sudah Penyuluh, termasuk penyuluh, job desk-nya, Nggih, heeh. penyuluh, penyuluh penyuluh nggih. Penyuluh sudah KUA. termasuk job Nggih. desk-nya. Saya pernah itu Saya soalnya kira karena itu apa namanya salah satu anggota Muhammadiyah di Singosari itu kan dua-duanya itu jadi petugas di KUA gitu. Saya tanya tentang media mm, itu gitu kan. Ternyata yang dicari mm. laki-laki Ustadz. Oh, laki-laki Bu, nggih. Tapi oh ini Bu Idaul Hasanah, Heeh. nggih, mungkin ngajar nggih. Nah, itu pernah ikut pelatihan mediator itu, Bu. Dulu kayaknya Hmm. ada sertifikat mediator beliaunya itu. Tapi kayaknya tapi enggak tahu masih diperpanjang apa tidak itu. Nah, mungkin bisa tanya juga ke beliau. Misalnya kalau ada yang mau jadi mediator, nggih, Iya, mungkin bisa ditanya ke beliau juga. Mungkin dulu itu di mana Bu Ida Ulasana ya Bu Ida pernah. Berarti ini perempuan kan bisa berarti Bu. Cuma enggak tahu jalurnya jalur mana. Saya kurang tahu iya. itu. Kalau jalur Kemenak Bisa. terbatas di laki-laki seperti. Oh Tapi gitu bisa nggih. lewat jalurmu. Kenapa? Di Batu penyuluh juga ada. Iya, Di bantu. Batu penyuluh juga ada. Ya, ya sama Mm-mm. tugasnya seperti penyelesaian yang tadi. Ada di Batu itu. Tapi nggak tahu kalau di Nggih. Riau ya. Mm-mm. Nggih. Kurang tahu Matur juga saya nuwun kurang tahu. Ustadz Sugeng Nggih. atas Siap, informasinya. siap. Nggih. Selamat menindaklanjuti Bu Amarilis. Ya, jangan Wah, ngomong. Jadi nggih. buat kalau Nggih. menurut saya ya dijalani mulai sekarang Gimana? ada karena banyak masalah kan. Mulai sekarang yang ditampung Mm-mm. diselesaikan mungkin. Itu jauh lebih aneh ya sambil menunggu dapat yang formal, dapat sertifikasi macam itu diterima saja. Ada masalah itu banyak itu hampir semua. Ya mohon maaf ya kita banyak dicurhati itu. Nah terkait dengan Nggih, itu, betul. terkait dengan anunya Ustadz tadi, kliennya termasuk perselingkuhan itu. Kalau sudah perselingkuhan itu saya mendukung seperti anunya Bu Amari. Untuk di era sekarang ini, orang disuruh sabar itu kayaknya nonsen ya. Kan kalau perempuan itu yang laki katakan selingkuh, kalau perempuan kan anjurannya disabar. Karena apa? Dosa laki itu biarkan aja. Kalau kamu mampu sabar, maka surga menanti untuk si perempuan ini. Tapi itu untuk di era sekarang rasanya nonsen. Mungkin yang cocok ya memang harus pisah. Nah, kalau Ustadz, jangan menurut saya tapi kalau sudah jelas itu terjadi seperti itu, jangan diberi gambaran yang masih mengambang. Wah itu kayaknya harus pisah saja. Kalau menurut saya begitu. Jadi kepastian. Karena apa? Ya betul katanya Bu Ammar itu, memelihara yang seperti itu jauh lebih berat ujiannya daripada yang di era sekarang loh ya, di era sekarang. Karena pihak perempuan pun juga tidak mau di nomor dua kan. Gitu. Itu sudah eranya sudah era sekarang. Jadi jangan berpikir yang era-era dulu lagi kayaknya. Tapi kita Sabar, pertimbangkan, iya. Ustadz. Kita pertimbangkan, kalau saya sih begini, kita pertimbangkan begini. Yang menjalani mereka, gitu kan. Dan setiap Ya, orang, gini, setiap orang berhak memiliki kesempatan kedua. Kalau kesempatan kedua ini wis dilewati, ya wis iku, bubar barisan jalan.
Ya. Biasanya kalau sudah ada konsultasi, mau konsultasi itu biasanya sudah parah. Mm-mm. Satu memang kepingin terus, satu memang sudah kepingin bisa, hanya cari legalitas saja itu. Saya gitu. Mm-mm. Kalau Insya Allah sudah semua di antara kita ini hampir semua sudah pernah curhati, cuma mau ngomong enggak. Apalagi Ustaz Faisal itu paling banyak itu. itu Jadi mama-mama itu di Ustadz Faisal tuh mama-mama itu. itu jujur Teman kita ada Ustadz. Ustadz Arif, teman kita juga Nggih. ada itu. Ustadz punya kasus seperti itu. Heeh. Kebetulan saya sama Pak Ada yang dicurhatin. Masya Allah. Solusinya, alhamdulillah dapat kesempatan kedua. Tetapi saya sama Pak Ada itu bertolak belakang, Ustadz. tidak Mm-mm. percaya. Maksudnya caranya, pendapatnya itu berbeda. Berbeda. Beliaunya ngikutin Pak Ahda, ternyata akhirnya memang tidak bagus. Ternyata, nggih, kan namanya perselingkuhan itu sudah penyakit Ustadz, susah untuk dirubah itu Ustadz. Sekali dikasih kesempatan, dua kali pasti akan melakukannya lagi. Karena sudah tidak hanya satu, dua, tiga kasusnya seperti itu. Perselingkuhan pasti akan terulang kembali. Nah itu Ustadz. Makanya Kalau itu saya dibuang sama Pak saja. Ada itu sarannya kemarin itu, kalau saya langsung aja seperti sarannya Bu Amarilis, mungkin karena wanita ya Ustadz ya. Nggih. Beda. Nah itu. Teman kita Ustadz. Nah, wanita di era Teman kita sekarang panjenengan nggih tepang kasusnya. Aduh, Nggih Ustadz, teman teman kita ah, jen tepang nggih, nggih, ada nggih, itu. nggih, nggih. Itu Wah, ini sudah mau akhirnya nggih, nggih. Gimana, Bu? Nggih. ya ya akhirnya ini sudah mau daftar Ustadz. Oh gitu, Bu. Nggih, nggih. Nggih, Mungkin daftar. istri jenengan tepang apa penjenengan yang tepang? Kayaknya teman jenengan nggih tepang. Sudah daftar Itu nggih. nih Ustadz. Karena ya Oh, sekali dua kali sudah dikasih kesempatan, ternyata ya sama aja Ustadz. Karena ya itu kalau sudah perselingkuhan itu namanya perselingkuhan sudah penyakit Ustadz, susah dihilangkan itu Ustadz. Ini sudah nggih, nggih. daftar. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Kita lanjut ke Amin. Pak Ustadz. Nggih, Oke. Nah, nggih. untuk bilang Nggih. semoga Ya Allah, semoga keluarga Ini kita dilindungi Bu. dari harus seperti itu nggih Ustadz. nggih, Amin. mudah-mudahan Amin. amin, mudah-mudahan Mending sakinah semuanya. poligami ya, Tat ya, Tat Agung ya, daripada berselingkuh. Soalnya Ngerempet rawan dulu. sekarang yang Nggih. nonton apa ya? Nggih. di Zaman. samping ilmu pejabat ditambah satu ilmu psikologi itu mutlak. Jadi untuk menjadi konsultan itu di situ. Seperti Bu Nggih, nggih, Wahyu siap. ini Siap, Amin. Siap-siap. Sedang baca. berusaha Jadi psikologi. berdakwah di kalangan Gen Z nih, Ustaz. Siap. Nggih. Psikologi, Iya, nggih betul, psikologi. kalau Nggih. memang begitu, wah mending poligami jalan keluarnya tidak bisa. Orang sudah konsultasi sudah kejadian. Itu sudah kejadian. Kami. Anda, Aku Ustaz, nggak itu mau, itu aku namanya nggak mau. bercanda, Ustaz. Nggih, nggih, siap, Ya, siap. semua pengennya monogami saja lah. Nggih. Nanti biar Ustaz Agung yang jelaskan itu. Iya, itu bagiannya Ustadz Agung. Tolong jangan dibahas di sini. Kita bahas nafkah ini. Bahas nafkah ya, tolong ya. Soalnya Nggih. Ustaz Agung pro poligami ya apa itu? Enggak, itu nak sebelah ono istrinya, makanya dia monogami. Nanti kalau misalnya istrinya ke belakang, dia poligami. Nah, kita kembali ke nafkah Ustadz. Nggih, siap, matur nuwun. Dasar loh. Ini ternyata sudah dasar, Bu. Jadi Oh, ini saya baru baca juga di bawah itu. Ustaz Faisal ini sudah ke masjid. Ya. Jadi gini, mau izin mungkin ini mungkin kita cukupkan begitu dulu. Kalau nanti ada pekan-pekan berikutnya nanti kita akan lanjut terkait dengan nanti nafkah dan juga tema yang kafaah dan seterusnya yang kita bahas oleh pemateri yang lain. Saya kira itu dulu. Untuk pekan depan insya Allah kita masuk yang kaidah usuliyah. Jadi untuk pertemuan 9-10 nggih. Kaidah usul fikih yang 9 dan 10, pertemuan 9-10. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas masukan-masukan tadi Ustaz sekalian. Insya Allah ini nanti mudah-mudahan jadi bisa membantu nanti bagi-bagi mereka yang mungkin juga konsultasi-konsultasi itu. Termasuk mungkin yang kasus baru yang masuk ke kami ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya minta itunya klaim passwordnya Ustadz.
Klaim host. Oh, coba saya ini kan Bu, cek dulu Bu ya. Ya. Oke, nanti saya WA ke Bu Ayu nggih. Oke, Ustadz. Oke. Ya, bentar Oh, ini nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. pembagiannya di-share. Pembagian tugas di-share. Monggo dicek di grup. Sudah. Ya wis mari mulai mang. Gara-gara perselingkuhan aku langsung setangi, Bu. Waduh. Saya kan ini. Awakku panas ya, Bu. Berapa dino? Aduh. Kenapa Bu Umi Dewi kenapa kok sambil tiduran itu? Demam, Pak. Malah. Demam asmara. Meneh ana bahasa Inggris demam pisan. Awake lah itu nggak tahu ya, Bu. Kecapean mungkin nggak tahu. Panas. Udah Oke. mulai semalam. Nggih. Habis Bu ini aja, Ama, Bu. Bu Ama, Bu Lita